Bayi adalah pemimpin dari tim Awakener tangguh bernama Divine Core. Karena keberadaan sihir di dunia ini, iblis beserta guanya pun muncul, yang pada gilirannya membangkitkan orang-orang dengan kekuatan khusus seperti bayi. Timnya dikenal sebagai yang terkuat di organisasi, dan kali ini mereka ditugaskan untuk memusnahkan Raja Iblis Belphegor. Belphegor adalah iblis peringkat Triple S dengan 5 elemen, menjadikannya lawan yang amat sulit. Bayi dan para prajurit lain menerima instruksi langsung dari para dewa. Saat mereka memasuki gua, Bayi meneriakkan perintah bahwa misi telah dimulai. Ini adalah gua iblis kelas tinggi ke-100 yang ditantang oleh tim Divine Core. Timnya terdiri dari Ling Yu, Han Xiaoling, dan Lucian. Karena tingkat kesulitan yang diprediksi, misi ini ditetapkan sebagai operasi pembersihan kelas L, peringkat tertinggi. Namun, seluruh anggota tim justru bersemangat karena dijanjikan liburan setelah berhasil mengalahkan Belphegor. Dengan sinkronisasi yang sempurna, mereka melepaskan kekuatan melawan para iblis yang menyerang. Bayi memimpin serangan, dan timnya dengan mudah menebas para iblis melalui gerakan cepat serta presisi. Hal ini mungkin karena seluruh anggota Divine Core adalah prajurit peringkat L. Hanya dalam hitungan menit dengan koordinasi rapi, tim itu membersihkan gua dan berhasil membunuh Raja Iblis Belphegor. Para anggota tim kemudian bersorak gembira sambil membicarakan betapa mudahnya pertarungan itu. Namun, Lucian merasa curiga dengan jalannya operasi. Ia menilai semuanya terlalu mudah untuk misi peringkat L, dan Bayi pun mengakui keraguannya. Berdasarkan informasi, Raja Iblis tersebut seharusnya memiliki 5 elemen dan sebuah kemampuan tersembunyi. Saat ia tengah menganalisis kemungkinan yang salah, Ling Yu tiba-tiba memeluknya dari belakang sambil meminta jamuan. Bayi yang lelah dengan sikapnya segera mendorongnya menjauh. Lalu berkata bahwa mereka akan makan malam di tempat biasa. Han tidak habis pikir mengapa kapten mereka melepas kesempatan bersama Ling Yu. Namun, saat itu mereka menyadari satu anggota tim hilang. Ia tidak ikut membantu dalam pertempuran dan keberadaannya tidak terlihat. Meski begitu, tim tidak terlalu khawatir karena merasa misi sudah selesai. Tiba-tiba, sosok itu muncul di belakang mereka, mengangkat tangan, dan menyatakan dimulainya operasi pembersihan. Han langsung terkena serangan proyektil di kepala hingga tewas seketika, separuh kepalanya hancur dan darah mengalir deras di lantai. Kejutan besar melanda tim saat melihat Han tergeletak tak bernyawa. Sementara itu, sang pengkhianat mengungkapkan bahwa dirinya ditugaskan langsung oleh dewa untuk melaksanakan operasi pembersihan. Bayi pun menyadari bahwa tubuhnya tidak bisa digerakkan. Dan pengkhianat itu mengungkapkan bahwa selama sebulan terakhir mereka telah memakan sarapan yang sudah dicampur bubuk paralitik. Pengkhianat itu kemudian membelenggu sisa anggota tim dengan keterampilan sucinya, Forbidden Vines, yang membatasi setiap gerakan mereka. Ia menjelaskan bahwa dirinya ditugaskan untuk melenyapkan tim tersebut dan sudah lama menyiapkan segalanya. Dengan congkak ia terus berbicara, sementara Bayi dan yang lain masih bertanya mengapa ia mengkhianati mereka. Pengkhianat itu menjawab bahwa perintah dewa adalah memusnahkan semua prajurit kelas L. Belenggunya semakin diperketat hingga Bayi dan rekan-rekannya menjerit kesakitan. Mereka perlahan kehilangan kesadaran sambil memuntahkan darah, masih berusaha menanyakan alasan mengapa sahabat mereka tega berkhianat. Bayi mengingatkan pria itu bahwa Divine Core tidak pernah melanggar batas yang pantas dihukum mati. Mereka selalu menaati aturan, sehingga Bayi ingin tahu mengapa mereka tetap harus dibunuh. Pengkhianat itu menjawab dengan angkuh bahwa dewa tidak membutuhkan alasan untuk menghabisi mereka. Ia mendekati Bayi, mencekiknya dengan sulur, lalu menghantamkan tinjunya menembus dada. Bayi terperangah, tidak bisa menerima pengkhianatan itu, karena selama ini ia menganggap pria itu sebagai keluarga. Mereka sudah bersama selama 10 tahun, hampir tidak pernah terpisahkan. Namun, pengkhianat itu hanya menertawakannya, menyebut Bayi terlalu naif. Ia berkata bahwa sejak hari pertama bergabung dengan Divine Core, ia hanyalah agen dewa yang menyusup untuk menjalankan misi. Bagi para dewa, Bayi dan timnya hanyalah bidak permainan. Akhirnya, Bayi dan rekan-rekannya benar-benar kehilangan sisa tenaga hidup mereka dan jatuh tak bernyawa. Pengkhianat itu berdiri di atas mereka, lalu memastikan kematian Bayi dengan sebuah tembakan ke kepala. Pada hari itu, 22 Mei 2125, Bayi dan tim prajurit kelas L gugur. Tubuh mereka tergeletak di tanah, sementara pengkhianat itu berjalan pergi, bersiap untuk menikmati liburan. Namun, ketika kesadaran Bayi mulai memudar, ia tiba-tiba mendengar suara yang menuntut agar mereka membuat sebuah perjanjian. Ia terkejut mendapati dirinya terbelenggu rantai di sebuah tempat asing. Di hadapannya berdiri seorang pria menyeramkan bersetelan jas dengan aura gelap. Ketika Bayi memperhatikannya lebih saksama, ia sadar bahwa sosok itu adalah Belphegor, sang Raja Iblis. Ia terperanjat, bertanya-tanya bagaimana Raja Iblis itu masih hidup. Belphegor mengejeknya sambil berkata bahwa Raja Iblis berperingkat tinggi tidak akan mati semudah itu. Mereka kini berada di ranah jiwa miliknya, di mana seluruh kerajaannya terikat pada kekuatan hidupnya. Muak dengan ocehan Raja Iblis, Bayi meminta agar mereka langsung membicarakan urusan inti. Melihat amarah Bayi, Belphegor mengajukan sebuah kesepakatan. Ia mengungkapkan keterampilan tersembunyinya, Life Regression.
Ia mengatakan bahwa dirinya bisa mengirim bayi kembali ke masa lalu, memberinya kesempatan untuk mengubah segalanya. Ketika kembali teringat bagaimana timnya terbantai, bayi tidak ragu untuk menerima tawaran itu. Dengan bara dendam membakar jiwanya, ia bersumpah akan membunuh sang pengkhianat dan para dewa yang memberi perintah. Raja Iblis itu merasa puas, dan selain menolongnya, ia juga memberikan hadiah lain kepada bayi, yaitu hati Belphegor. Bayi sempat bertanya mengapa Raja Iblis mau membuat kesepakatan dengannya, tetapi ia tidak mendapat jawaban karena langsung dihempaskan pergi. Saat membuka mata, ia mendapati dirinya berada di sebuah ruang kelas, dengan gurunya, Huang, yang sedang berteriak padanya. Bayi telah kembali 20 tahun ke masa lalu, tepatnya tahun 21105, masa ketika ia masih berada di divisi sekolah menengah di Akademi Kebangkitan Nasional, sebelum kebangkitannya terjadi. Ia terkejut menyadari bahwa dirinya benar-benar kembali ke masa lalu. Guru itu memarahinya karena tertidur di kelas, terlebih lagi pada pelajaran terakhir sebelum upacara kebangkitan. Sebagai hukuman, ia diperintahkan berdiri di belakang kelas. Masih terkejut, ia perlahan berjalan ke belakang sambil memandang teman-teman sekelas yang sudah hampir 20 tahun tidak ia lihat. Guru itu melanjutkan pelajaran dengan menjelaskan 5 elemen utama, yakni petir, bunga, awan, nuklir, dan bintang. Setiap orang hanya dapat memiliki satu elemen. Ia mencontohkan dirinya sendiri yang memiliki elemen awan, salah satu yang langka. Ia kemudian menambahkan bahwa elemen dibagi ke dalam 3 kategori berdasarkan cara mereka menyatu dengan tubuh: tempur, pendukung, dan khusus. Ia menjelaskan bahwa setiap tim terdiri dari 5 elemen dengan peran yang berbeda. Tim guild sekolah menjadi contoh nyata, terdiri dari seorang penyihir bintang, seorang prajurit awan, seorang bard nuklir, dan seorang pembunuh bayangan dengan elemen petir. Guru itu memuji murid-muridnya sebagai generasi langka dan menekankan bahwa hari kebangkitan adalah hari terpenting dalam hidup mereka. Ia menjelaskan bahwa terdapat hampir 100 profesi kebangkitan yang diketahui, dengan peringkat dari Dust sebagai yang terendah hingga Celestial sebagai yang tertinggi, sementara peringkat Ember dan Abyss berada di antaranya. Para murid hanya memiliki satu kesempatan untuk bangkit, dan status yang mereka peroleh saat itu akan menentukan masa depan mereka. Setelah kelas berakhir, para murid bersiap untuk upacara kebangkitan. Di luar kelas, bayi berpapasan dengan seorang teman sekelas yang ia juluki Empat Mata karena kacamatanya. Teman itu sedang diganggu oleh seorang murid menyebalkan bernama Hong Qiansheng, seorang pembunuh bintang peringkat T yang populer di kalangan siswa karena statusnya. Bayi tidak terkejut, karena Hong memang terkenal suka menindas orang lain. Sebelum Hong bisa melanjutkan gangguannya, guru muncul. Ia menegur Hong bahwa sekolah bukanlah tempat untuk merundung dan merampas milik orang lain. Namun, dengan sombong Hong mencoba memutar balik cerita, mengatakan bahwa Empat Mata menabraknya dan ia hanya meminta uang sebagai kompensasi. Ia bahkan dengan berani berkata bahwa jika bukan karena kecantikan sang guru, ia sudah pasti melaporkannya agar dipecat. Setelah selesai bicara, ia dan teman-temannya bersiap pergi. Saat melihat bayi berada di jalannya, ia mendorongnya ke samping. Bayi tidak bereaksi, melainkan hanya memperhatikan bagaimana sang guru memastikan kondisi Empat Mata. Huang adalah seorang guru yang baik dan penuh perhatian pada murid-muridnya meski memiliki sikap luar yang tegas. Bayi mengingat bagaimana Huang pernah membantunya di kehidupan sebelumnya setelah ia mengalami kebangkitan. Tidak lama kemudian, Huang diberitahu bahwa giliran kelasnya telah tiba untuk memasuki ruang kebangkitan. Layaknya seorang ibu, ia menasihati murid-muridnya agar tetap tenang demi menghindari cedera. Di dunia ini terdapat 2 metode kebangkitan. Pertama adalah kebangkitan alami, seperti yang dialami Hong, yang menjadi alasan sikapnya begitu arogan. Kebangkitan alami biasanya terjadi pada orang dengan fisik kuat dan bakat luar biasa yang terpicu saat mengalami emosi ekstrim. Metode kedua adalah kebangkitan buatan, di mana mereka yang memiliki potensi masuk ke dalam ruang kebangkitan. Ruang ini merupakan hasil karya para ilmuwan berpengetahuan tinggi. Di dalamnya, emosi dan adrenalin dirangsang secara intens untuk memaksa potensi kebangkitan yang tertidur agar bangkit, sebab kesempatan itu hanya datang sekali dalam hidup. Metode ini dianggap sebagai satu-satunya cara bagi seseorang untuk mengubah nasibnya. Beberapa teman sekelas bayi masuk lebih dulu ke ruang kebangkitan dan berhasil mendapatkan profesi yang baik. Salah satunya bahkan memperoleh profesi Blue Tier, yang termasuk kelas Ember. Akhirnya giliran bayi tiba, dan gurunya berpesan agar ia tetap fokus di dalam. Bayi mengangguk memahami dan melangkah masuk ke dalam ruangan. Dalam kehidupannya yang lalu, ia hanya terbangkit sebagai seorang prajurit nuklir peringkat T, profesi kelas Dust yang dianggap paling hina. Kebangkitan itu membuatnya menjadi sasaran perundungan tanpa henti, hingga akhirnya ia mencapai peringkat S dan memperoleh tipe langka yang sejati. Saat memasuki ruang kebangkitan kali ini, bayi sudah menyiapkan diri untuk kembali menerima profesi rendahan. Namun, ia terkejut ketika sistem justru menampilkan pesan kesalahan. Ruangan itu aktif dan mendeteksi 5 elemen sekaligus, bukan hanya satu seperti biasanya. Bayi merasakan tubuhnya seolah terbakar dari dalam ketika sistem menampilkan pesan Infinite Awakening. Sistem memberitahu bahwa ia bisa memilih profesi apapun dari salah satu dari 5 elemen sebagai profesi awalnya.
Ia juga mengetahui bahwa dirinya bisa meningkatkan profesi lain setelah profesi awal mencapai potensi maksimal. Bai benar-benar terperanjat ketika menyadari ia mendapatkan kemampuan elemental accumulation. Kemampuan ini memungkinkannya untuk memilih profesi baru di masa depan, mulai dari peringkat dust hingga celestial, sambil mempertahankan kualitas dari masing-masing profesi. Lebih jauh lagi, ia bahkan memiliki kesempatan membuka peringkat tersembunyi di atas celestial. Perlahan ia menyadari bahwa semua ini terjadi berkat hadiah dari Raja Iblis. Kemampuan kebangkitan tak terbatas yang belum pernah ada sebelumnya. Sistem lalu memperingatkan bahwa seluruh elemen lain akan dihapus setelah ia memilih profesi awal. Setelah merenung cukup lama, Bai akhirnya menentukan pilihannya. Ia keluar dari ruang kebangkitan, dan gurunya menyambutnya dengan penuh antusias untuk mengetahui profesi apa yang telah ia peroleh. Bai memberitahu Huang kabar mengecewakan bahwa ia terbangkit sebagai seorang prajurit nuklir, profesi dengan kualitas terburuk di kelas hijau. Huang sempat terkejut, namun sebagai guru yang baik ia tetap memberi dorongan semangat dengan mengatakan bahwa bahkan dari kelas hijau sekalipun pernah lahir orang-orang besar. Ia menasihati Bai agar tidak menyerah, tetapi Bai dengan rendah hati menjawab bahwa tidak ada alasan baginya untuk merasa terhibur. Percakapan itu terdengar oleh Hong Yang, seperti biasanya, segera ikut campur. Ia mengejek Bai dengan mengatakan bahwa guru hanya memberinya harapan palsu dan kenyataannya berbeda jauh. Hong menegaskan bahwa kelas dust menempatkan Bai di posisi paling bawah rantai makanan. Dengan sikap arogan, ia melanjutkan bahwa para dewa hanya memilih yang kuat sementara yang lemah ditakdirkan untuk diinjak. Penyebutan nama para dewa seketika memicu kemarahan Bai, meski ia tetap berusaha tenang ketika Hong terus melontarkan omong kosongnya. Hong menambahkan bahwa Bai akan ditempatkan di bangku belakang dalam setiap kelas, sebab begitulah sistem masyarakat berjalan. Mereka dengan peringkat celestial duduk di barisan depan, disusul Abyss, Ember, dan terakhir Dust. Para prajurit kelas Dust dianggap sampah dan hanya bisa berurusan dengan sesama kelas rendah. Hong semakin menekankan bahwa tidak ada jalan bagi Bai untuk mengubah nasibnya melalui kerja keras, menyebut semua usahanya hanya buang-buang waktu. Dengan congkak, Hong mendekat sambil terus melontarkan hinaan. Bai yang sudah muak akhirnya meraih cangkir kopi yang dipegang Hong dan menumpahkannya ke wajahnya. Hong terperanjat, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Dengan marah ia menuntut penjelasan, dan Bai menjawab bahwa suaranya hanyalah kebisingan baginya. Tindakan dan kata-kata Bai cukup untuk membuat urat sabar Hong putus. Ia memutuskan Bai perlu diberi pelajaran. Hong mengarahkan pukulan ke Bai, sementara Huang berusaha menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Tanpa diketahui Hong, Bai sudah bersiap. Sebelum serangan itu mengenai tubuhnya, ia memanggil pedang cahaya dan menangkis pukulan tersebut. Dengan satu gerakan sederhana, ia memutar pedangnya dan membuat Hong terpental jauh hingga jatuh menghantam tanah. Semua orang terkejut melihatnya, apalagi saat pose Bai menunjukkan ia nyaris tidak mengeluarkan tenaga sama sekali. Hong terbatuk darah sambil berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Para murid lain tidak bisa mempercayai pemandangan itu. Rupanya Bai sengaja memilih profesi prajurit nuklir karena ia sudah terbiasa menggunakannya. Itu adalah profesinya di kehidupan sebelumnya, dan ia memahami segalanya tentang kekuatan tersebut. Hong berhasil berdiri kembali dengan arogan, menyebut bahwa Bai hanya beruntung. Ia menegaskan bahwa dirinya adalah peringkat Abyss dan benar-benar berbeda dari sampah seperti Bai. Dengan mata tajamnya, Huang segera menyadari bahwa Bai tidak hanya beruntung. Ia melihat bahwa Bai menggunakan keterampilan gerakan tingkat tinggi yang eksklusif bagi kelas prajurit. Huang tahu bahwa kemampuan Parry memungkinkan penggunanya meniadakan serangan sekaligus memantulkan kembali seluruh kekuatan serangan ke lawan. Ia terkejut melihat Bai melakukannya dengan begitu mudah, padahal gurunya sendiri tidak mampu menguasai teknik itu meski sudah berlatih keras selama 10 tahun. Lebih membingungkan lagi bagi Huang adalah kenyataan bahwa Bai, yang baru saja terbangkit, sudah memiliki pengalaman tempur setinggi itu. Saat Huang masih tenggelam dalam pikirannya, Hong mengeluarkan pedang pendek dengan niat menjatuhkan Bai. Kali ini amarah Hong benar-benar memuncak. Ia bersumpah akan mempermalukan Bai di depan semua orang. Bai tetap berdiri tenang, mengungkapkan bahwa ia sengaja memilih kelas Dust. Ia yakin bahwa di masa depan semua orang yang meremehkannya akan melihat sisi hebat dari kelas itu, meski saat itu semuanya sudah terlambat. Suasana memanas ketika keduanya bersiap dalam posisi bertarung. Para murid yang menonton pun terhanyut dalam ketegangan. Namun, pertarungan dengan kekuatan terlarang di lingkungan sekolah. Hong merasa tidak perlu peduli, sebab ayahnya adalah seorang pejabat penting dan pamannya menjabat sebagai dekan sekolah. Bai, sebaliknya, tidak memiliki keluarga berpengaruh, sehingga ia memiliki segalanya untuk dipertaruhkan. Empat mata khawatir Bai akan dikeluarkan jika melawan Hong, lalu dengan cemas bertanya pada guru mereka apa yang harus dilakukan. Guru segera mengambil inisiatif dan melangkah maju untuk menghentikan mereka, tetapi Hong sudah dikuasai amarah. Ia mengancam akan menghajar Bai habis-habisan, bahkan jika Bai sampai berlutut memohon ampun. Bagi Hong, dirinya adalah sosok berbakat, sedangkan Bai hanyalah pecundang. Huang juga sadar bahwa ucapan Hong ada benarnya. Perbedaan atribut keduanya sangat besar.
Hong adalah seorang prajurit peringkat abis yang mendapat peningkatan 200% pada semua atribut sejak awal. Peringkat abis jauh lebih unggul karena atributnya 2 kali lipat dibanding Dust dan masih bisa terus berkembang, sementara Dust tetap stagnan. Tidak ada seorang pun yang menonton, termasuk Empat Mata, yang percaya Bai memiliki peluang. Mereka semua mengira ia akan dihancurkan begitu saja. Empat Mata, meski membenci sifat menjijikan Hong, tetap bertahan hidup dengan berpura-pura bodoh untuk menghindari masalah. Ia yakin menghindari Hong adalah satu-satunya jalan, karena bentrokan langsung hanya akan berakhir dengan bencana. Setelah menimbang lawannya, Hong akhirnya berlari maju menyerang Bai. Guru itu cemas dan berteriak memperingatkan Bai agar berhati-hati. Ia menduga Bai berniat kembali melakukan parry untuk menahan serangan Hong, tetapi tahu bahwa itu mungkin tidak berhasil karena keterampilan tersebut menguras banyak stamina. Kecepatan Hong kali ini akan membuat parry menjadi sia-sia. Bahkan Hong pun yakin bahwa ia memiliki keunggulan. Namun, Bai justru tersenyum. Ia sama sekali tidak berniat menghindar karena masih menyimpan kartu as lainnya. Tepat saat Hong mendekat, Bai mengaktifkan keterampilan Flash Blink. Efek kilatan instan itu memungkinkan penggunanya menembus rintangan dalam sekejap mata. Sebelum Hong menyadarinya, Bai sudah berada di belakangnya dan menghantam bagian vital tubuhnya. Hong terbatuk darah sambil berusaha memahami kapan Bai bisa bergerak ke belakangnya. Ia menghantam tanah dengan frustrasi dan rasa terhina, sementara para murid hanya bisa terpaku tak percaya. Tidak seorang pun dari mereka sempat menangkap apa yang sebenarnya dilakukan Bai. Yang mereka lihat hanyalah Hong terhempas ke tanah. Bahkan guru mereka tidak tahu apa yang terjadi. Namun, ketua kelas, Chin, berhasil melihat gerakan Bai. Ia menyadari bahwa Bai telah menguasai penggunaan tertinggi dari keterampilan dasar seorang prajurit dan memanfaatkannya dalam pertarungan barusan. Sementara itu, para murid lain saling bertanya-tanya apa yang terjadi pada Hong. Di layar statusnya, Bai melihat salah satu atributnya meningkat karena berhasil mengalahkan lawan. Meski begitu, ia tidak terkesan karena poin itu terlalu kecil. Ia tahu hanya dengan mengalahkan iblis ia bisa memperoleh poin yang lebih tinggi, dan ia sudah merencanakan hal itu. Hong yang masih berjuang di lantai belum mau menyerah. Ia berteriak agar Bai tidak pergi karena urusan mereka belum selesai. Ia meraih pisaunya dan mencoba menyerang dari belakang. Namun, sebelum sempat bergerak, suara lantang terdengar menyuruh mereka berhenti. Itu adalah dekan sekolah, Hong Liang, yang juga merupakan paman Hong. Liang mengejek Hong, mengatakan bahwa ia sudah mempermalukan dirinya sendiri, lalu memerintahkan semua murid untuk pulang. Saat kata, pulang, terdengar, Bai baru tersadar bahwa ia masih memiliki rumah. Ia sempat lupa karena baru saja terlahir kembali, sementara dalam kehidupannya yang lalu, orang tuanya sudah meninggal. Ingatan tentang tragedi di hari itu pun muncul, membuatnya panik. Sebelum sang dekan sempat berbicara dengannya, ia berlari meninggalkan tempat itu. Bahkan Hong sendiri terkejut melihatnya kabur dari lokasi. Dekan hanya bisa terdiam, kemudian menoleh ke arah Huang dan memintanya mengendalikan muridnya. Ia berjanji akan menutup mata atas apa yang baru saja terjadi, dan Huang mengucapkan terima kasih. Belakangan, Hong mengikuti pamannya ke kantor untuk membenarkan tindakannya. Ia berdalih bahwa Bai hanya beruntung, tetapi pamannya membentaknya dengan marah, menegaskan bahwa Bai telah membuatnya dipermalukan habis-habisan. Liang berdiri di kejauhan dan menyaksikan Bai menggunakan Flash Blink. Ia menjelaskan kepada Hong bahwa dalam sepersekian detik itu, Bai berhasil menemukan titik terlemahnya dan menghantamnya, membuatnya tak berdaya. Sang dekan murka karena bahkan dengan pengalamannya, ia tidak mampu mengeksekusi keterampilan kilat itu dengan begitu mahir. Ia membandingkan pertarungan Hong melawan Bai seperti seorang pemain profesional yang mempermainkan seorang pemula, seraya menegaskan kepada keponakannya bahwa Bai bukanlah anak biasa. Sementara itu, Bai berlari terburu-buru, memikirkan betapa pentingnya baginya untuk segera pulang. Ia tiba di gedung apartemen dengan cepat, mengingat bagaimana kejadian itu berlangsung dalam kehidupan lalunya. Ia sudah bersiap untuk menghentikannya, meski harus mati sekalipun. Bai masuk ke dalam rumah, mendapati ayahnya sedang menonton televisi sementara ibunya mencuci piring. Wajahnya tampak tegang saat masuk, membuat ayahnya terkejut melihatnya pulang lebih awal. Bai mengabaikan ayahnya dan langsung memusatkan perhatian pada ibunya. Dengan mata berkaca-kaca, ia mengungkapkan betapa leganya melihat sang ibu masih baik-baik saja. Ibunya yang bisu berkomunikasi dengannya melalui bahasa isyarat. Ia memberitahu bahwa ia sudah menyiapkan mie asam pedas kesukaan Bai. Tetapi Bai segera menolak dengan mengatakan bahwa ia tidak ingin makan mie hari ini. Ia menyampaikan bahwa ia ingin makan ikan asam acar. Ibunya sempat berusaha membantah, tetapi akhirnya menyerah pada keras kepala putranya. Ia setuju untuk membeli ikan asam acar, dan Bai menawarkan diri untuk ikut, namun ayahnya menghentikannya dengan mengatakan bahwa ibunya bisa pergi sendiri. Sang ayah bertanya-tanya mengapa Bai pulang lebih awal tanpa menyapanya. Ia bangkit, mengambil minuman kerasnya, lalu menanyai Bai tentang hasil kebangkitannya. Penasaran profesi apa yang didapat putranya. Ternyata ayah Bai, Ling Sheng, adalah seorang prajurit elemen listrik yang cukup kuat, membuatnya berbahaya.
Bayi menjawab bahwa ia belum menjalani kebangkitan hari itu karena prosesnya terlalu lama. Ayahnya menuntut alasan mengapa ia pulang cepat jika belum bangkit. Ia meluapkan kekecewaannya dengan menyebutkan putra temannya yang mendapat kelas kebangkitan yang hebat, dan ia sendiri berharap anaknya mampu bangkit dengan peringkat abis. Ling mengaku bahwa ia sendiri bangkit sebagai prajurit abis dan sudah mencurahkan darah serta keringatnya untuk mendidik putranya. Dengan aura menakutkan, ia menuntut bayi memberitahu kelas kebangkitannya. Terhimpit oleh aura itu, bayi kembali berbohong dengan mengatakan bahwa ia belum bangkit. Hal itu justru semakin memicu kemarahan ayahnya, hingga ia memecahkan botol minuman di kepala bayi. Ketika akhirnya ia mengetahui bahwa bayi bangkit dengan peringkat dust, amarahnya memuncak dan ia berteriak-teriak padanya. Ling adalah pria yang kasar dan tak mampu mengendalikan emosinya. Dalam kehidupan lalunya, amarah dan rasa malu ayah bayi terhadap peringkat dust berubah menjadi kekerasan. Ia memukul bayi, namun ibunya selalu mencoba melindunginya. Sebagai anak yang lemah, bayi hanya bisa menyaksikan ayahnya memukuli ibunya selama 1 jam. Pukulan ke kepala yang diterimanya membuat sang ibu menjadi tidak stabil secara mental. Saat itu, bayi hanya bisa menangis menyaksikan ibunya babak belur. Kini, setelah terlahir kembali, ia bertekad untuk mengubah segalanya. Namun ia sadar dirinya belum memiliki kemampuan untuk menantang ayahnya yang merupakan prajurit kelas abis peringkat C, dan ia membutuhkan waktu untuk meningkatkan kekuatannya. Taktik yang digunakannya melawan Hong tidak akan berguna di sini, karena ayahnya berada di level yang jauh lebih tinggi dengan pengalaman tempur nyata. Bayi sedih menyadari bahwa ia belum bisa menyentuh ayahnya. Ayahnya meraih rambutnya dan berteriak penuh amarah, mengungkapkan penyesalannya telah membuat bayi lahir ke dunia. Bayi tahu ia benar-benar berada dalam masalah besar. Sang ayah pulang lebih awal hanya untuk menunggunya dan tidak akan membiarkannya pergi sampai puas. Mengetahui tabiat kejam ayahnya, ia hanya berharap ibunya tetap berada jauh dari rumah. Bayi bersyukur sempat membuat ibunya pergi. Namun di tengah perasaan lega itu, sebuah pukulan keras mendarat di kepalanya. Keadaan semakin buruk ketika seseorang memasuki rumah. Ternyata yang datang adalah ibunya, orang yang sejak awal ingin ia lindungi dari menyaksikan kekerasan itu. Sang ibu terperanjat melihat Ling Sheng menghantam kepala anaknya yang tergeletak di lantai. Ia berlari kembali secepat mungkin untuk memberi makan putranya yang lapar, itulah sebabnya ia kembali begitu cepat. Bayi ketakutan melihat ibunya, bertanya-tanya apakah sejarah akan terulang. Seperti yang diduganya, Ling mengalihkan perhatian pada wanita malang itu. Sebuah kilas balik muncul dalam ingatannya, ketika bayi duduk di dalam sel penjara. Dalam kehidupan lalunya, ia menjadi orang pertama yang berhasil naik dari kelas hijau ke tingkat platinum. Prestasi itu membuat rekan satu selnya bertanya-tanya mengapa ia ditangkap dan dipenjara di tempat orang-orang yang menunggu eksekusi. Bayi hanya menjawab bahwa ia pantas mati karena telah memukuli ibunya hingga tewas. Ia dijatuhi hukuman mati karena membunuh ayahnya sebagai balas dendam atas apa yang menimpa ibunya. Kini di masa kini, sejarah tampaknya akan kembali terulang. Saat Ling Sheng melanjutkan amukannya, ibu bayi berlari untuk memeriksa keadaan putranya. Bayi tahu dirinya lebih kuat dibanding orang biasa yang tidak akan mampu bertahan dari pukulan ayahnya. Ibunya berusaha membantunya bangkit sambil melindunginya dari amarah sang ayah. Ling terus melampiaskan amarahnya, mengatakan kepada istrinya bahwa ia pernah merasa bahagia ketika wanita itu hamil. Karena saudara-saudaranya tidak bisa menghasilkan seorang putra, ia percaya dirinya ditakdirkan untuk memulihkan kejayaan keluarga. Namun, ia muak dengan apa yang terjadi setelahnya. Putra yang ia harapkan menjadi kebanggaan justru terbangun dengan kelas terendah, peringkat dust. Ling berteriak kepada istrinya, mengingatkan bahwa bayi tidak akan bisa berkembang karena kelas itu hanyalah kelas sampah. Ia menyalahkan gen istrinya atas hasil tersebut. Ling Sheng kehilangan kendali dan mengangkat tangan untuk memukul istrinya, tetapi bayi tidak membiarkannya. Dengan menggunakan flash bling, ia melompat melewati ibunya dan menahan serangan ayahnya. Ling Sheng terpental ke belakang, namun justru menyeringai dengan kesombongan. Ibunya khawatir karena tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ling bangkit berdiri dengan angkuh, melangkah mendekati putranya dengan niat menghajarnya habis-habisan. Bayi berniat menggunakan serangan parry, tetapi sebelum sempat mengaktifkan kemampuan itu, tinju ayahnya menghancurkan pedangnya dan menghantam wajahnya. Darah mengucur, dan ia pahit menyadari betapa besarnya jurang kekuatan di antara mereka. Belum sempat ia menarik napas, pukulan lain menyusul. Ia mencoba menahannya dengan tangan, tetapi guncangan itu tetap melukai tulang rusuknya. Ling bersiap melancarkan serangan kuat berikutnya, untuk menundukkan anaknya yang berani melawan. Bayi melihat tinju itu datang, namun ia tidak bisa menghindar ataupun menangkis. Ia hanya bisa menutupi kepalanya dengan tangan. Saat pukulan itu mendarat, Ling berteriak bahwa bayi pantas mati karena terbangun dengan kelas yang tidak berguna. Namun bayi tetap berdiri, menolak membiarkan sejarah terulang. Melihat putranya masih tegak membuat Ling semakin murka. Ia mengejek, menanyakan apakah bayi merasa hebat hanya karena sudah terbangun. Ling meraih kursi, bersiap menghantam putranya. Ibunya segera memeluk bayi, mencoba melindungi tubuh anaknya saat mereka bersiap menerima hantaman.
Namun tiba-tiba terdengar suara lantang dari luar rumah yang memerintahkan mereka untuk membuka pintu. Ling Sheng merasa kesal karena ada gangguan. Ibunya memeluk bayi erat-erat, lega karena ada jeda dari kekerasan itu. Namun bagi bayi, ketukan itu bukanlah kejutan karena ia sudah merencanakannya. Ling Sheng tetap bersikap garang ketika membuka pintu, tetapi sikapnya langsung berubah ketika melihat siapa yang datang. Dua pria tangguh berdiri di depan pintu, menanyakan mengapa Ling begitu lama membuka. Mereka adalah penyelidik dari inspektorat, Liang dan Chen Jinwu. Liang merupakan wakil kapten peringkat merah A, sementara Chen Jinwu adalah peringkat biru C. Ling Sheng terperanjat melihat mereka dan dengan gemetar bertanya apa yang mereka lakukan di rumahnya. Liang menunjukkan sebuah foto buronan bernama Snow, lalu bertanya apakah Ling pernah melihatnya. Rupanya kantor mereka menerima laporan bahwa Snow terlihat di gedung ini, sehingga polisi melakukan penggeledahan dari rumah ke rumah. Ling Sheng merasa lega ketika mendengar bahwa kedatangan petugas bukan karena dirinya. Ia tersenyum dan berkata bahwa ia belum pernah melihat Snow. Karena Snow terkenal dan sering muncul di televisi, ia meyakinkan mereka bahwa jika bertemu dengannya, ia pasti segera melapor. Namun, Liang kemudian memperhatikan kondisi bayi yang tampak parah dan menanyakan apa yang terjadi. Ling Sheng berbohong, mengatakan bahwa putranya ceroboh dan jatuh saat membeli kebutuhan. Ia menepuk bahu Liang, menyuruhnya untuk tidak mengkhawatirkan hal remeh semacam itu. Sebelum ia menyelesaikan ucapannya, bayi memotong dan dengan berani mengatakan kepada para petugas bahwa ayahnya berbohong. Ia menegaskan bahwa alasan dirinya penuh luka dan berlumuran darah adalah karena dipukuli oleh ayahnya. 18 menit sebelumnya, bayi telah menggunakan bilik telepon apartemen untuk menghubungi polisi dengan alasan bahwa ia melihat Snow di gedung tersebut. Ia tahu mereka tidak akan main-main dengan kabar mengenai Snow, meski tidak menyangka kedatangan mereka akan secepat itu. Ia bersyukur mereka datang tepat waktu, memberi cukup jeda untuk rencananya. Ling berusaha menepis ucapan putranya dengan berbohong bahwa ia tidak mungkin mampu memukul anaknya. Namun, bayi segera menimpali dengan kebenaran. Ia menyebutkan bahwa ayahnya memukul kepalanya dengan botol anggur dan lengannya dengan bangku. Ia terus menunjukkan bagian tubuh yang dipukul, bahkan meminta petugas memeriksa luka-lukanya. Tidak berhenti di situ, bayi juga mengutip aturan hukum bahwa seorang awakener yang tidak bisa mengendalikan perilaku kekerasan hingga melukai orang lain harus ditahan di penjara awakener selama 15 hari. Para petugas terkejut sekaligus kagum akan pengetahuan bayi. Ling Sheng menatap putranya dengan penuh kebencian, tetapi dengan semua yang sudah dikatakan, Liang tidak punya pilihan selain menangkapnya. Polisi segera meringkus Ling Sheng, dan ketika ia mencoba meraih putranya, mereka memperingatkan agar ia tenang atau mereka akan menggunakan kekerasan. Ling akhirnya digiring keluar rumah, namun ia sempat mengancam akan menghancurkan putranya setelah kembali. Bayi mengabaikannya dan menutup pintu begitu ayahnya dibawa pergi. Begitu keadaan aman, ibunya segera berlari memeluknya. Bayi merasa lega karena berhasil menyelamatkan ibunya. Meski begitu, ia tahu dirinya hanya memiliki 15 hari untuk memperkuat diri dan berjanji bahwa Ling tidak akan pernah menyentuh ibunya lagi. Sebelum ayahnya dibawa, bayi sempat mengambil kunci brankas. Ia tahu ada sesuatu yang penting di dalamnya, sesuatu yang menjadi alasan mengapa ayahnya mampu naik dari peringkat E hingga C. Tak lama kemudian, bayi menuju brankas dan membukanya. Isi brankas itu adalah rahasia yang baru ia ketahui setelah kematian ayahnya di kehidupan sebelumnya. Ia mengeluarkan sebuah pedang menyeramkan dari dalamnya. Bayi berencana menggunakan pedang itu untuk menantang Gua Iblis. Karena Gua Iblis adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan kelasnya, ia sadar tidak punya pilihan selain masuk ke dalam labirin. Namun, ada kendala. Gua Iblis berada di bawah yurisdiksi para dewa, dan hanya anggota guild yang diperbolehkan masuk. Sementara itu, satu-satunya gua yang bisa dimasuki bayi saat ini adalah yang dikelola oleh sekolah. Meski demikian, ia juga tahu tentang sebuah gua iblis tersembunyi dari kehidupan sebelumnya. Segera, bayi menuju gua iblis tersembunyi itu dengan tekad untuk melampaui semua orang secepat mungkin. Sementara itu, di ruang tahanan inspektorat, para petugas membicarakan laporan penampakan Snow yang ternyata hanya alarm palsu. Mereka tidak marah karena terbiasa memeriksa segala sesuatu yang berkaitan dengan Snow. Saat mereka berdiskusi, Ling mencoba menyuap agar bisa dibebaskan. Liang merasa muak dengan perilaku Ling, terlebih karena ia adalah mantan anggota guild. Para petugas memperingatkan bahwa tuduhan akan semakin berat jika ia menambahkannya dengan percobaan suap. Mereka menyuruhnya tetap diam semalam sebelum dikirim ke penjara awakener esok paginya. Amarah Ling sepenuhnya ditujukan kepada putranya. Mengetahui bahwa ayahnya akan bebas dalam 15 hari, bayi bersiap menantang Gua Iblis untuk meningkatkan levelnya. Gua Iblis merupakan ruang lain yang sejajar dengan dunia mereka, diakses melalui sebuah pintu yang muncul begitu saja. Begitu ditemukan, gua-gua tersebut biasanya dikuasai oleh guild karena berisi binatang iblis dan biji berharga, menjadikannya tempat terbaik bagi para awakener untuk berkembang. Namun, biasanya gua itu menuntut tim untuk memasukinya karena berbahaya. Gua yang akan bayi masuki baru ditemukan 5 tahun kemudian di kehidupannya yang lalu. Sebuah gua peringkat F membutuhkan 3 petarung peringkat E,
sedangkan gua peringkat E memerlukan tim beranggotakan 5 orang dengan 3 peringkat E dan 2 peringkat D. Bai yakin gua yang akan ia hadapi kali ini adalah gua peringkat F. Meski dikenal berbahaya, ia tidak punya pilihan lain selain menantangnya seorang diri. Ia tahu alasan mengapa ia harus segera menjadi lebih kuat. Berbekal senjata dari brankas ayahnya, Bai melangkah masuk ke dalam gua iblis. Daerah itu dipenuhi es dan salju, dan ia menyadari bahwa dirinya berada di domain binatang sihir bertipe awan. Saat ia berjalan menelusuri tempat itu, ia segera menemukan seekor beruang es yang sedang tertidur. Di hadapannya terdapat kerangka manusia, tanda bahwa orang lain mungkin pernah mencoba masuk sebelumnya. Saat tengah memeriksa keadaan sekitar, seekor serigala hutan haus darah tiba-tiba muncul dan hampir menerkam Bai. Serigala peringkat E itu masih lebih kuat darinya. Bai segera melompat mundur untuk menghindar, namun serigala itu kembali menyerangnya. Dengan cepat ia berhasil menahan taring binatang itu menggunakan pedang di tangannya. Tidak berhenti di situ, Bai segera berbalik menyerang dan menumbangkan serigala tersebut hanya dengan satu tebasan. Hal itu dimungkinkan berkat senjata peringkat A yang ia gunakan, sebuah senjata langka yang tidak tersedia di pasaran dan disembunyikan ayahnya selama ini. Dengan pedang itu, Bai mampu menutup kesenjangan kemampuan antara dirinya dan para binatang buas. Senjata itu dikenal sebagai Hunwu Blade, ditempa dari batu Hunwu, begitu tajam hingga mampu membelah besi semudah memotong mentega. Namun, meskipun memiliki senjata tersebut, Bai sadar bahwa ia tetap membutuhkan setidaknya 4 serangan untuk mengalahkan seekor binatang karena pertahanan mereka yang tebal. Ia bahkan bergumam merindukan masa ketika dirinya masih seorang awakener peringkat L. Dari pertarungannya, ia mengetahui bahwa untuk meningkatkan satu tingkat keterampilannya, ia harus mengalahkan 20 ekor serigala. Karena ia bertarung di area es, elemen awan miliknya akan menerima peningkatan. Dibutuhkan 10 tingkat peningkatan untuk beranjak dari peringkat E menuju D. Tidak lama kemudian, Bai dikepung oleh kawanan serigala yang tertarik oleh aroma darah. Situasi itu merupakan peluang sempurna sekaligus berbahaya untuk naik level. Serigala-serigala itu menyerangnya bersama-sama, namun Bai mengandalkan 2 keterampilan, yaitu menghindar dan serangan balasan. Ia bergerak lincah tanpa terkena serangan, sekaligus melukai para binatang. Satu demi satu anggota kawanan itu tumbang. Setiap kali ia membunuh seekor serigala, ia memperoleh 52 poin pengalaman. Dari pertarungan itu, ia juga mendapatkan taring serigala. Setelah menghabisi kawanan pertama, Bai harus menghadapi pemimpinnya, Sang Raja Serigala. Dengan kelincahannya, ia melancarkan serangkaian tebasan yang membuat tubuh Raja Serigala penuh luka, tanpa memberi kesempatan untuk pulih. Akhirnya, binatang buas itu roboh dan mati, memberinya tambahan 56 poin pengalaman. Kemenangan atas Raja Serigala juga menghadiahinya sebuah berlian serigala salju. Setelah membersihkan kawanan pertama, Bai telah mengumpulkan cukup pengalaman untuk naik ke peringkat D. Ia juga memperoleh 12 poin atribut yang segera ia alokasikan sesuai kebutuhan. Namun, Bai menyadari bahwa dirinya sudah kelelahan hanya setelah melawan 20 ekor serigala. Ia merasa kecewa melihat betapa lemahnya tubuh peringkat E. Selain itu, ia tahu bahwa ia memerlukan tas dimensi untuk menyimpan barang rampasan. Bai mengakui bahwa menantang gua iblis sendirian adalah hal yang sangat sulit. Berlian serigala salju yang ia peroleh merupakan permata tahan lama yang digunakan untuk menempa senjata khusus dan bernilai tinggi di pasaran. Ia juga tahu bahwa satu-satunya jalan untuk bisa memasuki gua iblis berperingkat tinggi adalah dengan bergabung bersama Divine Core. Karena sekolah kebangkitan berada di bawah naungan guild, mereka sering mengirim perwakilan untuk mencari calon prajurit berbakat. Menjadi anggota guild adalah impian setiap murid, sebab begitu mereka dikeluarkan dari tim, karir mereka hampir pasti berakhir. Itulah yang terjadi pada ayah Bai, hingga terjebak di peringkat C. Melihat keadaannya saat ini, Bai menyadari bahwa melawan para binatang buas sendirian hanya akan membuatnya semakin banyak menguras stamina. Tubuhnya sudah kelelahan, namun sebelum ia sempat bernapas lega, kawanan serigala lain kembali muncul. Ia pun memutuskan menggunakan salah satu siasat yang ia simpan. Ia berlari, memancing para serigala untuk mengejarnya. Ia membawa mereka masuk ke dalam hutan dan menebang pohon-pohon untuk memberi dirinya ruang. Gangguan itu justru menarik perhatian penghuni hutan lain, seekor pithon awan. Kini Bai harus berhadapan dengan serigala sekaligus pithon. Untuk keluar dari situasi itu, ia segera menjalankan rencananya. Ia menimbulkan ledakan keras, berharap membangunkan satu binatang tertentu. Rencananya berhasil ketika beruang es yang tertidur keluar dari sarangnya dengan amarah. Binatang buas itu menyerang apapun yang terlihat olehnya. Kawanan serigala dan pithon tidak luput dari amukannya. Tubuh mereka dihantam satu persatu. Sementara sang beruang merajalela, Bai bergerak di belakangnya, menyapu sisa-sisa pertarungan sambil mengumpulkan banyak poin pengalaman. Dengan taktik ini, ia juga memperoleh taring pithon dan taring serigala. Ia menggunakan kelemahan para binatang melawan mereka sendiri. Mereka ganas, namun tidak cerdas. Dengan memanfaatkan sang beruang sebagai senjata, ia mampu menghemat stamina. Meski begitu, untuk mendapatkan pengalaman,
ia tetap harus menghabisi mereka. Setelah beberapa menit bertarung, bayi kembali merasa kelelahan. Ia memutuskan beralih ke tahap berikut dari rencananya. Ketika para binatang sudah berbaris, ia menghantam lantai es hingga retak, menjatuhkan mereka. Dari pengamatannya, mereka berada di atas jembatan es yang tergantung di antara dua tebing. Rencana cemerlang ini berhasil menyingkirkan hampir semua binatang sekaligus. Meski tubuhnya hampir habis tenaga, ia masih harus menghadapi beruang es dan sisa serigala yang bertahan. Sistem kemudian membuka sebuah gelar baru baginya, One Against 100. Dengan gelar itu, atributnya meningkat 10% setiap kali melawan banyak musuh sekaligus. Namun, bayi belum khawatir terhadap beruang es. Ia tahu bahwa setiap gua pasti memiliki bos terakhir dan mengira bos itu akan segera muncul. Ia merasa sudah menimbulkan cukup kekacauan, tetapi heran mengapa bos belum juga terlihat. Tiba-tiba sebuah mantra es melesat menghantam area itu. Sebelum sempat bereaksi, ia dan para binatang di depannya sudah terkena serangan. Bayi segera menyadari bahwa dugaannya salah. Bos terakhir ternyata sudah terbangun sejak awal, hanya menunggu momen yang tepat ketika semua lawannya kelelahan. Bayi dan para binatang buas terkumpul di satu titik, membuatnya sulit untuk melarikan diri. Mantra es menghantam tubuhnya dan kedua kakinya langsung membeku. Ia segera menyadari bahwa jembatan es adalah bagian dari jebakan sang bos. Segala sesuatu sudah disusun agar bos terakhir bisa muncul di waktu yang tepat dan merebut seluruh hasil pertempuran. Saat itu, bayi sadar bahwa bos terakhir gua ini memiliki kecerdasan. Sosok itu adalah kera iblis Kang Lin, ditemani beberapa kera lain yang berperan sebagai pengawal. Hampir seluruh tubuh bayi kini tertutup es, membuatnya tidak mampu bergerak, sementara kera iblis itu menampilkan senyum licik. Rupanya gua ini termasuk dalam kategori berisiko tinggi yang seharusnya dihadapi oleh sekelompok prajurit peringkat E. Dengan tubuh hampir sepenuhnya membeku, bayi takut dirinya akan mengalami hipotermia, yang berarti akhir dari segalanya. Kera iblis itu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah bayi, dan memerintahkan para kera pengawal untuk menyerang. Menyadari dirinya benar-benar terjebak, bayi memutuskan menggunakan keterampilan parry. Karena keterampilan itu menuntut waktu yang sangat presisi, ia menunggu hingga serangan hampir mendarat. Saat itulah ia mengaktifkan parry sekaligus shatter, memecahkan es yang membelenggunya sekaligus menahan serangan yang datang. Meskipun untuk sementara berhasil bebas, bayi tahu dirinya berada dalam masalah besar karena sebagian besar stamina telah terkuras. Keterampilan shatter memang memungkinkan seorang awakener melepaskan diri dari efek kendali, tetapi harganya adalah stamina dalam jumlah besar. Bayi memperhitungkan bahwa kera iblis akan membutuhkan waktu sebelum dapat kembali melancarkan keterampilan pamungkasnya, sehingga ia harus membunuhnya sebelum kesempatan itu tiba. Namun, sang kera segera memerintahkan beruang es dan serigala untuk menyerang bayi. Karena elemen nukleon lemah terhadap elemen awan, bayi sadar peluang kemenangannya sangat tipis. Tubuhnya semakin lelah, tenaganya hampir habis. Kera iblis duduk layaknya penjahat sejati, hanya mengatur pasukannya dari jauh. Bayi menyadari bahwa bila lebih banyak binatang muncul, ia pasti akan mati. Saat masih mencari cara keluar, seekor kera pengawal menghantamnya dengan gada. Bayi hanya mampu menahan serangan itu, tetapi tetap terdorong ke belakang hingga lututnya tergores lantai es ketika berusaha menjaga keseimbangan. Serangan mendadak itu membuat seluruh kekuatannya hilang, menempatkannya dalam posisi yang sangat merugikan. Raungan beruang es yang tiada henti semakin melemahkannya. Salah satu beruang melemparkan bongkahan es ke arahnya, namun bayi masih berhasil menebasnya. Meski begitu, hawa dingin membuat tubuhnya semakin terkuras hingga stamina hampir nol. Begitu melihat kondisi bayi yang hampir habis tenaga, kera iblis kembali mengeluarkan keterampilan pamungkasnya, badai es. Bayi terkejut, tidak menyangka jurus pamungkas itu memiliki jeda yang begitu singkat. Matanya terbelalak ngeri menatap serangan besar yang mendekat. Saat itu, ia teringat pada kehidupannya yang lalu, ketika ia sering berada di ambang hidup dan mati hingga mengembangkan naluri tajam untuk mengenali peluang. Bayi menyadari bahwa dalam kondisi saat ini ia hanya memiliki dua pilihan. Ia bisa bertahan dan melawan, tetapi dengan stamina yang sudah mencapai batas dan tubuh yang terus menerima serangan, ia tidak akan mampu bertahan hidup. Pilihan kedua lebih sederhana, yaitu melarikan diri. Tanpa ragu, ia memilih pilihan kedua dan melompat dari tebing. Namun, kera iblis melancarkan mantra es yang mengenai kakinya, membuatnya kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Tubuhnya yang terbungkus es menghantam sungai di bawahnya. Sementara ia berjuang mempertahankan hidup, ibunya masuk ke kamar di rumah. Wanita itu mengira bayi masih tidur, tetapi terkejut saat mendapati kamar kosong. Bayi telah pergi sejak hari sebelumnya, tepat pada hari Jumat, dan kini sudah Sabtu. Ibunya menemukan secarik catatan yang ditinggalkan putranya, mengatakan bahwa ia pergi ke rumah seorang teman. Dalam catatan itu, bayi memintanya untuk tidak khawatir. Namun, justru catatan itu membuat sang ibu semakin cemas karena ia tahu anaknya biasanya akan berbicara langsung, bukan meninggalkan tulisan. Ia bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi, sebab putranya memang berperilaku berbeda sejak sehari sebelumnya. Kegelisahan menghantui pikirannya dengan banyak kemungkinan. Sementara itu,
Di dalam dungeon, bayi berhasil selamat dari jatuhnya. Melompat dari tebing sebenarnya adalah bagian dari rencananya. Ia teringat bahwa hampir 100 binatang buas jatuh ke sungai ketika ia menghancurkan jembatan es sebelumnya. Namun, ia hanya menerima hadiah dari 40 ekor, yang berarti sisanya masih hidup. Sambil batuk kesakitan, ia menyeret tubuhnya keluar dari sungai yang dingin membekukan. Meski masih bernapas, staminanya sudah sangat rendah. Ia menderita kehilangan darah, suhu tubuh yang menurun drastis, dan berada dalam kondisi amat lemah. Tubuhnya pun terluka parah akibat jatuh dari ketinggian. Tanpa ragu, bayi tahu bahwa dirinya sudah berada di ambang batas. Ketika terbaring lemah, ia sempat berpikir apakah ini benar-benar akhir. Namun, sebelum ia menyadarinya, seekor binatang buas seperti serigala es sudah mengepungnya, siap menghabisinya. Saat monster itu semakin mendekat, bayi mulai mengingat kembali kehidupannya. Ia teringat masa-masa bersama Divine Core, kenangan indah bersama rekan satu timnya, juga kasih sayang ibunya. Namun, ingatan tentang kebengisan ayahnya dan sakitnya pengkhianatan rekannya pun ikut menghantam benaknya. Sebuah suara terdengar dalam pikirannya, mengatakan bahwa inilah akhir. Kata-kata itu cukup membuat bayi mengepalkan tinjunya dan memutuskan bahwa segalanya belum selesai. Dengan penuh tekad, ia memaksa dirinya berdiri tepat saat seekor serigala es hendak menghabisinya. Ia mengangkat tangan dan menghentikan gigi raksasa yang hampir menutup tubuhnya. Bayi menegaskan dalam hatinya bahwa kejadian buruk di kehidupan sebelumnya tidak akan terulang. Ia sudah pernah mati sekali dan kehilangan segalanya. Kali ini, ia bertekad untuk membalikkan keadaan. Dengan tekad baru, bayi menghantam serigala es dan melemparkannya jauh ke belakang. Ia menghembuskan napas berat yang bercampur dingin, lalu kembali menggenggam pedang pendeknya. Usahanya yang putus asa memicu sesuatu yang mendorong kemungkinan kenaikan kelas. Tubuhnya berdiri tegak dengan aura kuning yang berputar-putar di sekelilingnya, sementara para monster mengepung dari segala arah. Keputusan bayi untuk menantang dungeon seorang diri dan menghadapi binatang buas berbahaya adalah caranya memaksa diri merasakan kembali keputusasaan dari masa lalu. Perasaan itulah yang memicu ledakan adrenalin, sesuatu yang ia harap bisa menuntunnya pada kenaikan kelas. Meski nyaris kehilangan nyawa, ia belum memenuhi syarat. Namun, alih-alih mengalami kenaikan kelas, ia justru memperoleh keterampilan pamungkas baru, Nucleo Holy Swordsman, sebuah kemampuan jauh melampaui zamannya. Walau tidak naik kelas, keterampilan ini akan sangat berguna baginya. Bersama dengan dorongan adrenalin, bayi kini dipenuhi energi. Ia mengarahkan pedangnya ke para monster, menyatakan bahwa sudah waktunya mereka dimusnahkan. Begitu satu makhluk bergerak, yang lain segera mengikuti. Bayi tetap tenang, mengokohkan posisinya, lalu melepaskan serangan berputar dengan kecepatan mematikan bernama Sanctuary. Dalam satu tebasan, ia membelah habis semua monster di sekitarnya. Notifikasi bermunculan, memberitahunya bahwa ia telah menaklukkan beruang es dan serigala hutan, sekaligus menampilkan poin pengalaman yang diperoleh. Setelah menghabisi para monster, ia mendapatkan berbagai item seperti kulit binatang medan es, tulang kebanggaan, dan gigi berdarah. Keterampilan Sanctuary juga menghapus keletihan serta memulihkan stamina yang hilang. Selain itu, bayi memperoleh peningkatan berupa gelar Icefield Wanderer yang memberinya ketahanan terhadap makhluk berelemen awan serta pengurangan serangan sebesar 100 poin, sesuatu yang sangat ia butuhkan. Bayi menatap puncak tebing, berjanji akan memusnahkan semua binatang yang tersisa, termasuk sang pemimpin. Dengan limpahan poin pengalaman, ia berhasil naik ke level 9 kelas E. Ia segera mengaktifkan efek Icefield Wanderer untuk menahan hawa dingin. Keterampilan Sanctuary juga memberinya kemampuan menyimpan kerusakan dari serangan lalu melepaskannya sekaligus pada sekelompok musuh, meski hanya dapat digunakan setelah menerima banyak luka. Ia bersyukur keterampilan itu telah memulihkan staminanya. Bayi lalu teringat bahwa ia harus segera menyelesaikan semuanya dan pulang sebelum ibunya merasa cemas. Ia memanjat tebing dan bergerak menuju istana kera iblis. Sang kera dilindungi oleh para binatang es, tetapi bayi tak peduli dan langsung menerobos masuk. Setelah menyingkirkan lebih banyak monster, ia kini telah mencapai level terakhir kelas E, yaitu level 10. Sementara itu, pukul 11 malam tiba. Di rumah, ibunya semakin diliputi kecemasan. Ia telah menyiapkan makanan, namun hanya bisa menunggu dengan hati penuh doa, berharap putranya baik-baik saja. Kini berada di istana sang bos, bayi menyingkirkan para beruang es penjaga gerbang dan hanya menyisakan pasukan pribadi kera iblis, yaitu monyet-monyet buas. Sang kera tampak tak gentar dan segera memerintahkan pengawalnya untuk menghabisi bayi. Salah satu monyet melompat menerjangnya, namun bayi dengan mudah menangkis lalu menebasnya hingga terbelah dua. Melihat hal itu, kera iblis mulai menyadari bahaya yang nyata. Dengan marah ia melepaskan jurus pamungkas Ice Storm Assault, namun serangan itu sama sekali tidak berpengaruh karena bayi kini telah kebal. Bayi berlari cepat menuju kera iblis. Dalam kepanikan, sang bos mengangkat tongkatnya, membuat permata di ujungnya memancarkan cahaya yang memicu para monyet lainnya masuk ke dalam mode hiper. Namun, bayi tidak menganggap mereka ancaman. Ia hanya melihat mereka sebagai binatang yang harus disingkirkan agar bisa mencapai kelas D.
Dengan mudah ia menebas mereka satu persatu, lalu memutus salah satu lengan kera iblis. Sang bos menjerit kesakitan, darah memancar dari anggota tubuh yang terputus. Sebelum sempat melakukan perlawanan lain, kera itu sudah terhujani tebasan beruntun dari bayi hingga akhirnya tumbang. Sebuah notifikasi muncul, memberitahukan bahwa bayi berhasil mengalahkan pengguna elemen awan kelas D, Raja Azure Forest, dan memperoleh 1000 poin pengalaman. Bersamaan dengan itu, ia naik ke kelas D sebagai Nucleo Warrior. Setelahnya, ia menemukan berbagai barang berharga untuk dipungut. Berkat pengalaman yang terkumpul saat melawan musuh berelemen awan, sistem juga mengumumkan bahwa sebuah profesi baru akan terbangun. Bayi terkejut, karena ia hampir melupakan hal tersebut. Aura merah dan biru muncul dari tubuhnya, menandakan ia telah membangkitkan profesi Cloud Elemen Mage dan kini dapat berganti profesi kapan saja. Kegembiraannya memuncak karena berhasil membangkitkan profesi merah bahkan ketika masih di kelas E. Berbeda dengan kelas Nucleo yang hanya memiliki bonus 100%, kelas merah memberinya bonus 200%. Kekuatan kelas merah ini bahkan setara dengan kelasnya saat ini. Bayi kemudian mengambil senjata sihir Stone of Magic dan menemukan kantong ajaib yang mampu menampung 20 item. Sementara ia menjarah, sisa binatang buas hanya bisa menatap tanpa berani mendekat. Setelah selesai, bayi melihat beberapa dari mereka masih hidup. Karena baru saja membangkitkan profesi baru, ia memutuskan untuk mencobanya pada mereka. Ia berganti ke mode penyihir, aura merah terpancar dari matanya ketika ia bersiap untuk memusnahkan para monster itu. Keesokan paginya, pukul 5, hari Minggu, ibunya masih belum tidur. Ia duduk di ruang tamu, menunggu penuh harap akan kepulangan putranya. Saat pintu terbuka, bayi masuk dengan senyum sambil meminta maaf karena telah membuatnya khawatir. Sang ibu segera berdiri, berlari, lalu memeluknya erat sambil menangis haru. Bayi terkejut melihat ibunya menunggunya sepanjang malam tanpa makan. Ia kemudian memberitahu bahwa ia membawa kabar baik. Saat meninggalkan dungeon, bayi berhasil mengumpulkan barang-barang berharga berkat kantong sihir yang ditemukannya. Setelah keluar, ia bertemu seorang makelar bijih. Makelar itu menawarkan harga 800, namun bayi langsung menawarnya menjadi 8.000, membuat sang makelar terperanjat. Tanpa banyak berdebat, bayi mengambil kembali bijih tersebut. Terpaksa, makelar menaikkan tawarannya menjadi 2.000, tetapi bayi kembali menekan dengan harga 5.000. Akhirnya, makelar menawar 3.000 sebagai penawaran terakhir. Saat itu bayi justru terus menaikkan harga hingga mencapai 7.000. Menyadari bayi tak akan berhenti, makelar akhirnya menyetujui harga tersebut. Bayi yang sudah berpengalaman menghadapi makelar dari kehidupan sebelumnya tahu cara menanganinya. Dari hasil penjualan itu, ia menyewa sebuah apartemen untuk ibunya. Dalam kehidupan yang lalu, sang ibu terus hidup berpindah dari satu masalah ke masalah lain. Kini bayi hanya ingin merawatnya dan memastikan ibunya dapat menikmati hidup. Ia menyelesaikan perjanjian apartemen itu langsung di hadapan ibunya, membuatnya terkejut dengan harga yang begitu tinggi. Pada Minggu malam pukul 8, mereka sudah menempati apartemen baru. Bayi merasa bahagia melihat senyum di wajah ibunya, sesuatu yang sudah lama tidak ia lihat. Namun, meski sudah naik kelas dari E ke D dan memiliki tempat tinggal baru, ia sadar tidak boleh lengah karena ayahnya masih menjadi ancaman. Bayi berniat menyelesaikan persoalan dengan ayahnya sebelum mengejar target utama. Ia kemudian mengenakan batu sihir di lengan kanannya yang mampu meningkatkan jangkauan sihir hingga 50%. Sementara itu, Hong berlatih keras untuk melampaui batasnya. Ia melompat dari satu labirin ke labirin lain tanpa istirahat. Ketika adiknya mencoba membujuknya agar berhenti, ia justru menepis tangan adiknya. Hong siap melakukan apapun untuk tetap berada di puncak. Di tempat lain, seseorang yang tidak dikenal sedang memeriksa daftar murid yang baru saja terbangun. Kecewa karena tidak ada bakat luar biasa di antara mereka. Keesokan paginya, pukul 7.30, ibu bayi telah menyiapkan makanan untuknya. Bayi terkejut menyadari bahwa ia terlambat. Ia bertanya mengapa ibunya tidak membangunkannya, dan sang ibu menjawab bahwa ia tidur begitu nyenyak sehingga tidak tega mengganggunya. Ia mengusap kepala bayi, menyuruhnya makan dengan perlahan. Dengan kenyamanan itu, bayi merasa tenang, menyadari bahwa sudah lama ia tidak tidur dengan damai atau sarapan tanpa terburu-buru. Saat itu, ibunya tiba-tiba bertanya apakah ada sesuatu yang ia inginkan, seperti mainan atau buku. Bayi terkejut dengan tawaran hadiah yang mendadak tersebut. Ibunya mengingatkan bahwa ulang tahunnya jatuh pada hari Jumat, 5 Juni. Bayi tersadar bahwa itu benar, namun ia sama sekali lupa karena sudah terlalu lama tidak merayakannya. Sejak ibunya meninggal di kehidupan sebelumnya, tidak ada lagi yang merayakan ulang tahunnya, hingga akhirnya ia pun melupakannya. Saat makan, bayi berusaha keras memikirkan apa yang ia inginkan. Tetapi justru bingung karena ia sudah memiliki apa yang paling ia dambakan. Tujuan terpentingnya kini adalah membunuh pengkhianat yang menyebabkan kematian dirinya dan timnya. Ketika tiba di sekolah, ia mengetahui bahwa mereka sedang bersiap untuk simulasi tempur. Guru berdiri di hadapan para murid yang baru terbangun, menjelaskan tentang hal tersebut. Ia menerangkan bahwa akademi berada di bawah pengawasan Guild Divine yang akan mengawasi setiap gerakan mereka.
Simulasi tempur ini merupakan cara terbaik untuk menarik perhatian guild tersebut. Guru menjelaskan bahwa simulasi itu akan berfungsi sebagai ujian kelulusan sekolah dan akan disiarkan secara langsung. Murid terbaik akan mendapat kesempatan mengikuti pelatihan bersama divisi sekolah menengah atas. Camp pelatihan ini hanya diadakan sekali setahun dan menjadi peluang terbaik untuk menjalin hubungan dengan guild Divine. Sekolah biasanya mengatur murid-murid terbaik dari tingkat menengah pertama dan menengah atas untuk melakukan perjalanan bersama menuju Shanghai Nation, tempat markas besar Divine Guild. Bayi mengingat bahwa Shanghai Nation adalah tempat ia bertemu dengan gurunya sekaligus tempat kelahiran sang pengkhianat. Namun, pengkhianat itu tidak pernah bertemu dengan gurunya karena ia bergabung dengan Divine Corps setelah bayi. Ia sadar bahwa dirinya harus meraih nilai tinggi dalam penilaian tersebut agar bisa masuk ke camp pelatihan, memberinya lebih banyak kesempatan untuk menemukan pengkhianat itu. Simulasi tempur dijadwalkan berlangsung pada hari Jumat, 4 hari lagi. Sementara beberapa murid merasa bersemangat, murid seperti Empat Mata justru cemas karena simulasi akan dilakukan di dalam labirin nyata. Guru kemudian menunjuk ke ruang latihan untuk sesi pertama, yaitu latihan fisik di ruang gravitasi, di mana semua murid harus memulai dengan 10 set shuttle run. Mengejutkan, bayi menghampiri gurunya dan menyatakan bahwa ia tidak ingin menggunakan ruang latihan yang dianjurkan. Pernyataan itu membuat guru dan murid lain terkejut. Guru menegurnya agar tidak bersikap terlalu tinggi hati hanya karena ia berhasil mengalahkan Hong, menuduhnya mencoba menghindari latihan. Namun bayi menegaskan bahwa ia menginginkan pelatihan yang lebih khusus. Guru pun kebingungan dan bertanya apakah bayi bermaksud mengatakan ada masalah dengan metode yang digunakannya. Bayi menjelaskan bahwa pelatihan fisik memang penting bagi sebagian besar awakener, sehingga ruang gravitasi bukan pilihan yang buruk. Namun, ia meyakini shuttle run hanya cocok untuk kelas seperti assassin dan warrior yang membutuhkan kecepatan serta koordinasi. Sementara tidak semua kelas memerlukan hal tersebut. Ia menambahkan bahwa kelas seperti mage dan chanter lebih sesuai berlatih di ruang elemen. Menurutnya, setiap murid seharusnya diperbolehkan berlatih dengan cara berbeda, karena setiap kelas digunakan dengan cara yang berbeda pula. Guru mendengar penjelasan itu dan menegaskan bahwa bayi pada dasarnya sedang mengajarinya pekerjaannya. Chin yang kebetulan mendengar merasa terkejut karena menyadari metode pelatihan yang diusulkan bayi sama persis dengan yang pernah disebutkan seorang perwira pelatihan Divine Core, Tuan Dongyang. Padahal metode itu masih tergolong baru dan ia sendiri hanya mengetahuinya karena ayahnya pernah membawa pulang rekaman video. Ia terperanjat menyadari bahwa bayi bisa sampai pada gagasan yang sama. Mata Empat kemudian menyarankan bayi agar tidak terlalu blak-blakan kepada guru, yang merupakan pelatih paling berwibawa di sekolah. Namun, bukannya marah, guru justru menepuk bahu bayi sambil tersenyum, mengatakan bahwa metode pelatihan yang disebutkan cukup menarik. Ia lalu menjelaskan bahwa dengan banyaknya murid, sulit untuk memenuhi kebutuhan spesifik masing-masing dalam waktu singkat. Guru menegaskan bahwa simulasi tempur menilai performa murid, dan jika pelatihan dilakukan keliru, hal itu bisa menggagalkan seluruh masa depan seorang murid. Bayi pun teringat bahwa meski keluarganya buruk, para gurunya di kehidupan lalu selalu mendukungnya hingga ia tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Ia menoleh kepada gurunya dan meyakinkan bahwa ia tidak akan mengecewakan. Guru kemudian bertanya bagaimana bayi berniat berlatih sebagai nuclear warrior. Bayi menyarankan untuk menyalakan penekanan elemen di ruang elemen pada tingkat maksimum. Hal ini mengejutkan guru maupun Specs. Bayi berbohong dengan mengatakan bahwa meskipun ia seorang warrior, ia ingin menyeimbangkan kemampuannya dengan menantang kelemahannya, menyembunyikan fakta bahwa ia sebenarnya ingin melatih profesi mage. Tak lama kemudian, Chin mengangkat tangan, menyatakan bahwa ia juga tertarik berlatih pengendalian elemen. Guru akhirnya mengalah dan membiarkan keduanya melakukan latihan sesuai keinginan, tetapi menegaskan agar mereka berusaha sebaik mungkin. Saat menjelang penilaian akhir, Chin menghampiri bayi dan mengusulkan agar mereka berlatih bersama. Namun bayi segera menolaknya dengan mengatakan bahwa ia akan masuk ke ruang pribadi. Chin justru menganggap penolakan itu sebagai dorongan untuk berlatih lebih giat. Selama berlatih di ruang elemen, bayi mengalami kesulitan karena masih baru dalam profesi mage, tetapi ia bertekad untuk menguasainya dalam waktu singkat. Ia juga berencana menyembunyikan kemampuannya berganti profesi, sebab sekolah berada di bawah pengawasan para dewa dan setiap gerakan murid diperhatikan. Ia tidak ingin menjadi target awal bagi para dewa. Sementara itu, Chin berlatih dengan hanya 1% penekanan elemen, meyakini dirinya bisa menyaingi kekuatan bayi. Namun, bayi sendiri belum siap berinteraksi dengan teman-temannya karena ingin melindungi mereka. Sepulang sekolah, Specs dan temannya berusaha menyusul bayi, memintanya untuk memperlambat langkah. Keduanya adalah sahabat terbaik bayi semasa SMP dalam kehidupan sebelumnya. Karena sama-sama lemah, mereka mengalami nasib yang sama, yaitu menjadi sasaran perundungan. Kehadiran kedua sahabatnya dulu adalah satu-satunya momen bahagia yang ia miliki di masa SMP. Kini, dengan tekad membalas dendam, bayi merasa ia tidak lagi membutuhkan interaksi sosial. Untuk menjauh, ia segera mengayuh sepedanya, meninggalkan mereka tertinggal di belakang. Keduanya tidak percaya bayi kembali menghindar, padahal mereka dulu dikenal sebagai trio yang tak terpisahkan.
Specs menekankan bahwa bayi benar-benar berubah sejak kebangkitannya. Kini terlihat jauh lebih percaya diri. Tak lama kemudian, mereka berhasil menyusul bayi yang sedang menunggu. Ia menyarankan Specs untuk memeriksakan paru-parunya jika ada waktu. Keduanya senang karena akhirnya bayi berhenti, namun harapan itu segera pupus saat ia kembali menghancurkannya dengan mengatakan bahwa mereka terlalu lambat untuk mengimbangi dirinya. Ia lalu mengayuh sepedanya lagi, meninggalkan mereka dalam keterkejutan. Dalam kehidupan sebelumnya, Specs tiba-tiba divonis menderita penyakit paru-paru dan meninggal tak lama kemudian. Bayi kini hanya ingin sahabatnya itu tetap hidup dan sehat, meskipun mereka tidak lagi berteman dekat. Di sisi lain, Specs yakin bahwa bayi sebenarnya masih orang yang sama, hanya saja kini terlihat dingin di luar. Di tempat latihan rekrutmen di Shanghai Nation, dua pria berbicara mengenai seorang rekrut baru yang menunjukkan performa luar biasa. Rekrut itu memiliki warna rambut yang sama dengan pengkhianat yang dahulu mengkhianati bayi dan timnya. Malam itu, ketika bayi pulang ke rumah, ia berpesan kepada ibunya agar tidak keluar sendirian. Ia meyakinkan bahwa ia akan selalu pulang lebih awal sambil membawa kebutuhan rumah. Bayi merasa khawatir karena tahu lingkungan sekitar belum sepenuhnya aman bagi ibunya, sehingga ia perlu menyediakan tempat tinggal yang lebih baik. Sementara itu, di penjara para awakener, Ling Xiang sudah mulai membuat kesepakatan dengan salah satu juru masak. Keesokan harinya, Selasa, bayi mulai terbiasa dengan cara kerja seorang mage, menyadari bahwa kuncinya terletak pada waktu casting serta perhitungan kekuatan elemen yang dibutuhkan. Saat ia mendorong batas kemampuan ruang latihan, teman-temannya masih kesulitan menyelesaikan shuttle run. Latihan berlanjut hingga keesokan harinya, dan setelah selesai, Specs serta temannya kembali mengajak bayi makan malam bersama. Seperti dugaan, ia dengan tegas menolak, mengatakan bahwa ia harus pulang lebih awal. Namun, sebelum pergi, ia meninggalkan nasihat berharga berupa teknik rahasia untuk para pemanah. Sahabat bayi yang seorang pemanah merasa gembira setelah mendengar nasihat yang diberikan kepadanya. Menjelang Kamis, Specs pergi ke klinik, dan dokter memberitahunya bahwa ia sangat beruntung datang lebih awal. Dokter menemukan adanya tumor parasit yang tumbuh cepat di paru-parunya. Ia menyarankan Specs segera menjadwalkan operasi di rumah sakit besar untuk mengangkatnya. Specs mengucapkan terima kasih dan meyakinkan dokter bahwa ia akan membuat janji. Saat keluar dari klinik, ia teringat bahwa bayi yang pertama kali memperingatkannya tentang kondisi paru-parunya. Hal itu membuatnya bertanya-tanya bagaimana bayi bisa mengetahui adanya masalah, menambah misteri yang menyelimuti dirinya. Ketika berjalan, Specs mendengar sekelompok siswa membicarakan Hong. Mereka menyebutkan bahwa Hong telah mencapai level 4 kelas E dan diyakini akan menjadi peserta terbaik dalam ujian simulasi. Rupanya, keluarga Hong memiliki labirin pribadi yang digunakannya untuk naik level sebagai bagian dari pasukan pribadi mereka. Namun, obrolan itu berubah ketika trio tersebut membahas rencana Hong untuk memberi pelajaran pada bayi setelah sekolah, sebagai balasan atas kejadian akhir pekan lalu. Mereka mengatakan Hong begitu marah hingga berniat membunuh bayi. Kini ia bahkan telah mempersenjatai diri dengan senjata agar lebih berbahaya. Mendengar itu, Specs sadar bahwa sahabatnya berada dalam bahaya besar. Penuh kekhawatiran, ia segera mengambil tindakan, merasa bahwa membantu bayi adalah hal terbaik yang bisa ia lakukan. Ia berlari melewati lorong sekolah, memikirkan trik kotor yang mungkin digunakan Hong. Specs khawatir Hong telah mengumpulkan anak buahnya untuk mengeroyok bayi. Ia sempat berhenti, menyadari betapa tidak bergunanya dirinya sekalipun ia mencoba membantu. Keinginannya untuk mundur muncul, tetapi segera teringat bagaimana bayi telah menyelamatkannya. Bagi Specs, bayi adalah saudara, dan ia siap mengorbankan dirinya demi menyelamatkan sahabatnya itu. Specs selalu menuju gudang senjata sekolah dan merusak gembok untuk masuk. Meski ragu karena telah melanggar aturan, ia tidak bisa menghapus pikiran bahwa bayi pernah menyelamatkannya. Dengan tekad bulat, ia mendorong pintu dan masuk, siap mati demi sahabatnya. Ia memeriksa rak senjata dan memilih sebuah kapak raksasa. Tiba-tiba, terdengar suara Chin dari belakang yang menanyakan alasan ia membobol gudang senjata. Specs berusaha diam, tetapi Chin terus mendesak, menanyakan apa yang terjadi karena melihatnya begitu tergesa-gesa. Specs akhirnya berteriak bahwa ia harus menyelamatkan nyawa bayi. Sementara itu, bayi telah menyadari bahwa ia sedang dibuntuti. Ia terus berjalan hingga sampai di sebuah gang, lalu berhenti dan menyuruh penguntitnya keluar. Dari kegelapan, Hong muncul dengan pedang di tangannya, tampak mengintimidasi. Ia menyatakan bahwa ia datang untuk menyelesaikan urusan mereka. Bayi berbalik dengan wajah penuh iba, menanyakan pada Hong apakah ia benar-benar yakin mampu mengalahkannya. Hong menjawab dengan penuh keyakinan bahwa ia bisa menjatuhkannya. Sambil mengatakan itu, ia melesat ke arah bayi menggunakan keterampilan bernama Accelerate. Ia menegaskan bahwa sejak insiden terakhir, ia terus berlatih tanpa henti. Tidak hanya mempercepat gerakannya,
Hong juga mengaktifkan keterampilan lain untuk muncul tepat di belakang bayi. Namun, sebelum pukulannya mengenai sasaran, bayi bergerak sangat cepat untuk menghindar. Hong mengerang kesakitan, menyadari bahwa kekuatan serangan bayi jauh di atas dirinya. Ia tidak percaya hal itu mungkin terjadi, dan bayi menegaskan bahwa bukan hanya dirinya yang berlatih keras. Begitu ada celah, ia langsung menangkap Hong dan menghantamkannya ke tanah. Dengan cepat, bayi mengeluarkan belati dan menancapkannya ke tanah tepat di samping kepala Hong. Pada akhirnya, Hong menyadari bahwa bayi berada jauh di depannya dalam hal kekuatan. Walaupun mereka sebaya, ia menyimpulkan bahwa sosok di hadapannya adalah seseorang yang tak akan pernah bisa ia lampaui. Hong terkejut ketika mendapati bayi ternyata juga telah naik level. Ia berteriak, menuntut jawaban mengenai level bayi, menolak untuk mempercayai kenyataan, dan bertanya bagaimana mungkin ia bisa melakukannya. Ia mengungkapkan bahwa dirinya harus berlatih ekstra keras hanya untuk mencapai level 4, dan kini sulit menerima bahwa bayi masih lebih cepat darinya. Bayi hanya tersenyum saat mendengar pengakuan itu. Ia lalu balik bertanya apakah Hong pernah mati sebelumnya. Dengan pisau menempel di lehernya, Hong menantang bayi untuk segera membunuh atau menyiksanya. Ia beranggapan bahwa bayi selama ini selalu meremehkannya. Bayi mengakui hal itu, tetapi menambahkan bahwa sebenarnya ia tidak terlalu membenci Hong. Justru ia cukup terkesan karena Hong memilih untuk menghadapinya secara langsung, bukannya mengatur penyergapan atau memanggil teman-temannya untuk mengeroyok. Bayi memahami bahwa Hong hanya ingin menguji kekuatannya sendiri. Namun, Hong kembali berteriak agar bayi membunuhnya sekarang juga atau bersiap mati di tangannya nanti. Ia tidak ingin bayi berpura-pura mampu menembus isi hatinya. Mendengar itu, bayi mengubah pendiriannya dan mengatakan bahwa ia menarik kembali perkataannya tentang tidak terlalu membencinya. Sementara itu, Specs dan Chin yang baru tiba memilih bersembunyi sambil mengamati. Mereka terkejut melihat bayi sanggup mengendalikan keadaan tanpa bantuan siapapun. Dari tempat mereka, terlihat bayi duduk di atas tubuh Hong seakan ia bukan siapa-siapa, sementara Hong hanya terbaring tak berdaya. Saat itulah bayi menyampaikan pada Hong bahwa ia memiliki sebuah kesepakatan. Ia memberitahu bahwa ada cara bagi Hong untuk menjadi lebih kuat, tetapi sebagai gantinya, Hong harus melakukan sesuatu untuknya. Keesokan harinya, hari Jumat, tibalah waktu penilaian. Guru memberitahu para murid yang berkumpul bahwa saatnya menjalani simulasi tempur. Ia menjelaskan bahwa meskipun disebut simulasi, mereka tetap akan memasuki sebuah labirin nyata. Walau sebagian besar kekuatan labirin telah disegel, tetap ada bahaya di dalamnya. Guru menekankan agar setiap murid bertindak sesuai kemampuan mereka, sebab banyak monster berbahaya yang mengintai. Untuk memastikan keselamatan, murid-murid sekolah menengah atas ditugaskan menjadi pemandu. Para senior itu tidak akan bertarung, tetapi wajib turun tangan jika situasi berbahaya terjadi. Guru menambahkan bahwa setiap tim akan terdiri dari 4 hingga 5 orang dengan seorang senior sebagai pemimpin. Mereka diberi pilihan antara dungeon kelas C atau kelas F. Namun, dungeon kelas C jauh lebih sulit, sehingga guru mengingatkan agar tidak mencobanya bila tidak memiliki kekuatan memadai. Ia menegaskan bahwa kegagalan dalam tantangan ini akan berakibat hilangnya kredit akademik, menekankan betapa pentingnya ujian tersebut. Setelah menyampaikan instruksi, guru mempersilakan murid-murid memilih tingkat dungeon yang ingin mereka hadapi. Ia meminta mereka yang berani menantang dungeon kelas C untuk mengangkat tangan. Sebanyak 8 murid, termasuk Chin dan Hong, mengangkat tangan. Specs terkejut melihat ada murid yang cukup nekat memilih dungeon berbahaya itu. Dari 180 murid, guru mengumumkan bahwa hanya 8 orang yang secara sukarela memilih kelas C. Sisanya akan dibagi secara acak ke dungeon kelas F. Namun, Chin segera menyadari bahwa bayi tidak mengangkat tangan. Saat itu juga, bayi melangkah maju dan menyatakan kepada guru bahwa ia ingin menantang Dungeon Spirit Jade kelas D milik sekolah. Keheningan mengejutkan menyelimuti ruangan ketika bayi membuat pernyataan itu. Guru terdiam, tidak percaya dengan permintaan absurd tersebut. Di antara murid yang tercengang, Hong hanya diam sementara ketua kelas Chin menatap dengan penuh ketidakpercayaan. Guru segera pulih dari keterkejutannya dan mengatakan bahwa bayi pasti bercanda, menegaskan tidak ada yang langsung menantang Dungeon kelas D, lalu menolak permintaannya. Namun, sorot mata bayi yang tajam menunjukkan bahwa ia benar-benar serius. Saat itu, dekan divisi sekolah menengah pertama, Hong Liang, maju ke depan. Ia menjelaskan bahwa dungeon kelas D sangat berbahaya dan biasanya hanya diperuntukkan bagi murid sekolah menengah atas yang sudah mencapai peringkat D atau lebih tinggi. Tanpa gentar, bayi membantah dengan mengatakan bahwa aturan simulasi tempur memperbolehkan murid memilih tingkatannya sendiri. Ia menegaskan tujuan sekolah adalah menemukan bakat luar biasa untuk guild ilahi, dan kriteria bakat tersebut meliputi keberanian serta kekuatan. Bayi kemudian bertanya apakah dekan benar-benar bermaksud menolak kesempatan dirinya untuk menunjukkan kualitas itu.
Terpojok oleh logika Bayi, Dekan Hong Liang akhirnya sedikit mengalah. Tetapi ia mengajukan masalah baru. Semua dungeon harus dimasuki sebagai sebuah tim. Bayi segera menanggapi bahwa ia sanggup melakukannya sendirian. Hal ini membuat Dekan marah dan menegaskan bahwa masuk dungeon seorang diri dilarang oleh peraturan sekolah demi keselamatan murid. Saat situasi mencapai jalan buntu, Qin mengangkat tangan dan dengan percaya diri menyatakan bahwa ia juga memilih dungeon kelas D. Wajahnya menunjukkan tekad kuat. Dekan Hong, jelas terganggu, mempertanyakan keputusan Qin dengan nada gusar. Menanyakan apakah ia sudah kehilangan akal sehat dan mengkhawatirkan bagaimana ia harus menghadapi ayahnya jika terjadi masalah. Namun, Qin tetap pada pendiriannya. Ia menjelaskan bahwa dirinya juga ingin meraih nilai setinggi mungkin dan bersemangat untuk menguji kemampuan. Dengan penuh keyakinan, ia bahkan memberi isyarat mata kepada Bayi dan menawarkan untuk bekerja sama. Namun, keterkejutannya semakin besar ketika Bayi dengan tegas menolak, mengatakan bahwa ia berencana menaklukkan dungeon itu seorang diri. Sebelum Qin sempat menanggapi penolakan itu, guru mereka masuk di antara keduanya, meletakkan tangan di atas kepala mereka. Ia menyatakan bahwa penolakan Bayi tidak sah dan memutuskan mereka harus membentuk tim. Dekan, menghela napas dengan frustasi, akhirnya setuju dengan enggan, sambil bergumam tentang betapa sombongnya murid-murid baru saat ini. Guru kemudian menambahkan persoalan lain, yakni karena tim mereka hanya beranggotakan 2 orang yang hendak menantang dungeon berbahaya, kecil kemungkinan ada senior yang mau menjadi pengawas. Tepat ketika tantangan itu tampak mustahil, sebuah tangan terangkat dari kelompok murid senior. Seorang pemuda karismatik melangkah maju dengan senyum menawan, menyatakan bahwa bunga-bunga bangsa selalu membutuhkan seseorang untuk melindungi mereka. Wajah guru yang semula cemas berubah menjadi lega, dan ia berkata bahwa dengan kehadiran pemuda itu, ia bisa lebih tenang. Qin, kini berdiri di samping Bayi, mengenali senior yang baru saja maju. Ia memberitahu Bayi bahwa pemuda itu bernama Ziling dan hampir menjadi anggota tim bergengsi Ultimate School. Saat Ziling mendekat dengan seringai percaya diri, Bayi bertanya-tanya siapa sebenarnya orang ini dan tim apa yang dimaksud. Ketika Ziling sudah berdiri tepat di hadapannya, Bayi hanya berkata bahwa ia tidak pernah mendengar namanya. Ucapan itu membuat Ziling terhibur. Dalam hati menilai Bayi hanyalah seekor merak sombong yang ingin pamer tanpa memahami batas dirinya. Dengan tim akhir yang sudah terbentuk, guru kemudian berbalik ke seluruh murid dan mengumumkan bahwa tim-tim sudah ditentukan serta simulasi tempur resmi dimulai. Sebuah portal merah raksasa yang berpendar terbuka di depan mereka. Guru menjelaskan bahwa perjalanan mereka di dalam dungeon akan disiarkan langsung oleh drone profesional yang memantau setiap gerakan. Sebagai penutup, ia memberi dorongan semangat terakhir agar mereka melakukan yang terbaik dan melihat siapa yang meraih nilai tertinggi. Saat para murid bersiap memasuki portal, Bayi menatap lurus ke depan dengan tekad membara. Akademi Awakener dibangun di atas lokasi sebuah gua iblis besar yang telah ditaklukkan. Seiring waktu, gua utama itu melahirkan banyak portal kecil berlevel rendah di dalam kawasan sekolah yang digunakan baik oleh divisi SMP maupun SMA. Dungeon-dungeon baru ini, dengan tingkat kekuatan sebagian besar berada di antara kelas F hingga kelas D, menjadi lahan latihan sempurna bagi para siswa. Ketika murid seperti Specs dan temannya memasuki portal mereka, simulasi tempur pun dimulai. Di dalam portal mereka, Bayi, Qin, dan pengawas senior mereka, Ziling, diawasi oleh sebuah drone. Bayi sadar simulasi ini disiarkan secara langsung dan setiap gerakannya direkam. Ia tahu harus mengendalikan diri dan tidak boleh memperlihatkan semua kartu trufnya, terutama saat menghadapi ancaman yang belum diketahui. Ia teringat pada para dewa yang mengawasi, dan alasan memilih tantangan ini semakin jelas baginya. Dungeon Spirit Jade menyimpan sesuatu yang sangat ia butuhkan. Tim mereka tiba di hutan gelap dan berdiri di tepi tebing. Di kaki mereka tampak sisa-sisa sulur berduri yang memancarkan cahaya hijau samar, bukti kemenangan pertama mereka. Ziling melangkah percaya diri ke antara Bayi dan Qin. Ia meminta mereka tidak khawatir karena dirinya akan melindungi mereka, sambil membanggakan pengalamannya menaklukkan dungeon kelas D tak tersegel bersama Awakener kuat lainnya. Saat mereka semakin dalam masuk ke hutan, Qin bertanya tentang seberapa kuat monster di dungeon kelas D. Ziling menjelaskan bahwa level mereka berkisar dari E5 hingga D5. Namun, karena dungeon sekolah memiliki segel pada makhluk terkuatnya, kecil kemungkinan mereka akan menghadapi monster kelas D sejati dan tidak akan ada bos. Ia menambahkan dengan seringai bahwa mereka tidak boleh meremehkan monster kelas C tingkat tinggi karena kekuatan serangan dan kecepatannya bisa sangat berbahaya. Ia mengingatkan bahwa sebagai murid baru, mereka masih dianggap remeh, dan Qin mengangguk paham. Ziling lalu berbalik kepada Qin, menjanjikan akan mencarikan monster berlevel rendah agar mereka bisa mengumpulkan poin serta meyakinkannya bahwa ia tidak akan membiarkan Qi terluka. Namun, saat ia berbicara, ia menyadari Bayi sudah berjalan jauh di depan dengan aura hijau aneh yang berpendar di sekelilingnya. Ziling terdiam, bingung dengan tindakan itu. Ia memanggil Bayi, memperingatkan agar tidak melangkah terlalu jauh karena bisa memancing amarah monster. Bayi berhenti dan menoleh, dengan dingin mengatakan bahwa Ziling terlalu berisik. Ucapan itu membuat senior tersebut tak mampu berkata-kata. Dengan raut percaya diri dan sorot mata yang bersinar,
Bayi menyuruh Ziling tetap di belakang karena bantuannya tidak akan dibutuhkan. Ziling dan Qin hanya bisa menatap ketika Bayi terus melangkah maju, mengambil alih posisi sebagai pemimpin. Tayangan kemudian beralih ke kamera live stream, menampilkan ketiganya sebagai siaran resmi simulasi tempur tahun ini. Di akademi, layar besar telah dipasang untuk murid dan staf yang ingin menyaksikan kemajuan tiap tim di dalam dungeon secara langsung. Adegan kemudian bergeser ke sebuah ruangan pribadi dengan papan nama bertuliskan Ultimate School Team. Di dalamnya, seorang pemuda berambut hijau yang merupakan wakil kapten tim sedang melakukan panggilan. Ia mendesak orang yang dipanggilnya kapten untuk menonton siaran, menyebutkan bahwa tahun ini terlihat menarik. Dengan seringai tipis, ia menekankan bahwa seorang murid junior memilih menantang dungeon kelas D. Suara seorang perempuan terdengar dari seberang, wajahnya tersembunyi dalam bayangan, menanyakan profesi apa yang telah murid itu dapatkan saat kebangkitan. Wakil kapten menjelaskan bahwa inilah bagian yang paling memikat. Murid tersebut adalah seorang Nucleo Warrior, salah satu profesi terburuk yang tersedia. Terpancing oleh keberanian sembrono itu, sang kapten misterius menyatakan bahwa ia ingin menonton dan melihat apa yang membuat murid tersebut memiliki keberanian sebesar itu. Kisah kemudian berpindah menampilkan tim-tim siswa lain dalam tantangan mereka masing-masing. Di dalam dungeon kelas F yang tersegel, Specs panik sambil berteriak agar para monster menjauh darinya sembari mengibaskan tamborin. Timnya tengah bertarung melawan Flame Bats dan Fierce Bats dalam pertempuran jarak dekat, sementara ia memberi dukungan dari belakang. Seorang siswa senior yang mengawasi tim itu menasihatinya agar tidak terlalu tegang, mengingatkan bahwa perannya hanya memberikan penguatan dari jarak aman. Namun, Specs tetap ketakutan, mengeluhkan betapa menakutkannya bahkan monster kelas F tingkat rendah. Sementara itu, di dungeon kelas C yang tersegel, ancamannya jauh lebih besar. Tim-tim di sana menghadapi kawanan Fierce Fangs, binatang mirip serigala yang dipenuhi energi elemen. Tim Hong kesulitan, dengan beberapa anggotanya tergeletak terluka di tanah. Seorang penyembuh sibuk merawat salah satu korban, menanyakan keadaannya. Melihat timnya dalam kesusahan, Hong Qin yang dipenuhi tekad menyatakan bahwa jika timnya tidak mampu mengatasinya, ia sendiri akan menghadapi para binatang itu. Didorong oleh persaingan pribadinya, ia menyerbu seekor Fierce Fang sambil berteriak bahwa ia pasti akan melampaui Bayi. Sebuah jendela status merah muncul saat ia menyerang, menampilkan sebuah keterampilan yang meningkatkan kekuatan, tingkat serangan kritis, dan kemampuan menyerap hidup, mendorongnya hingga ke batas. Adegan kembali bergeser ke dungeon kelas D yang tersegel, di mana Bayi baru saja melepaskan serangan dahsyat. Sebuah tebasan energi hijau melintas di udara, meninggalkan tumpukan mayat berdarah dari beberapa binatang buas. Notifikasi sistem mengonfirmasi pembunuhan itu, dengan setiap monster memberinya 30 poin pengalaman. Rekannya, Ziling dan Qin, menyaksikan dari kejauhan dengan ketidakpercayaan, sementara pengawas mereka terbata-bata menanyakan bagaimana Bayi bisa melakukannya. Sebelum ada jawaban, ancaman baru muncul. Dua monster laba-laba raksasa bermata banyak merayap ke arah mereka. Tanpa gentar, Bayi hanya menjelaskan kepada Qi bahwa para monster di sini tersegel dan hanya memiliki setengah dari kekuatan mereka, itulah sebabnya mereka tidak terlalu sulit untuk dihadapi. Qin masih terpukau saat menyaksikan Bayi mengayunkan pedang besar yang ia peroleh dari brankas ayahnya. Ia mengakui bahwa sekalipun para monster itu hanya memiliki setengah kekuatan, Bayi telah menghadapi banyak lawan sekaligus, sementara dirinya masih jauh dari tingkat tersebut. Ketika Bayi bersiap menghadapi tantangan berikutnya, ia menasihati Qin dengan tenang bahwa membandingkan diri dengan orang lain tidak ada gunanya. Sebaliknya, ia menyarankan agar ia fokus meningkatkan kemampuannya sendiri. Qin tersenyum cerah, terhibur oleh kata-kata lugas itu. Sambil menggenggam erat buku sihirnya, ia bertekad untuk berusaha sebaik mungkin. Namun, Ziling yang mengamati dari samping menatap dengan kesal. Ia marah melihat junior yang dianggapnya arogan itu mencuri sorotan. Berusaha mengembalikan wibawanya, ia maju dan mengingatkan Bayi agar tidak terlalu percaya diri hanya karena ini sebuah dungeon kelas D. Sambil menepuk kepala Bayi dengan nada merendahkan, Ziling mengakui penampilannya cukup baik untuk pemula, tetapi memperingatkan bahwa dungeon ini memiliki 3 gua dan tidak akan mudah. Ia kemudian mulai memberikan instruksi taktis, memerintahkan Qin untuk menangani monster di sisi kanan. Namun tanpa ragu, Bayi langsung menyela dan menyatakan bahwa ia akan mengambil jalur kiri, membuat Ziling kikuk sekaligus diabaikan. Mereka kini berdiri di sebuah gua besar dengan tubuh-tubuh monster yang telah dikalahkan berserakan di sekeliling. Di hadapan mereka, jalan bercabang menjadi 2 lorong, sementara di ujung gua terpampang segel sihir merah yang berdenyut terang. Mengabaikan Ziling, Bayi berbicara langsung kepada Qin, menanyakan apakah ia sanggup menghadapi monster tingkat rendah di jalur kanan seorang diri. Tersisih, Ziling hanya bisa menonton dengan wajah mengeras, merasa sangat tidak dihargai. Bayi menjelaskan pada Qin bahwa tujuan simulasi adalah menguji kemampuan masing-masing individu, sehingga ia harus membuktikan kekuatannya sendiri. Ia kemudian menanyakan satu hal sederhana, apakah Qin tidak ingin meraih nilai yang bagus? Pertanyaan itu saja sudah cukup memotivasi Qin. Ekspresinya berubah tegas saat ia menyatakan bahwa ia mengerti dan sanggup melakukannya. Dengan rencana yang telah ditetapkan, Bayi berjalan sendirian ke jalur kiri,
sementara Qin dan Ziling menempuh jalur kanan sambil memperhatikan punggung bayi yang semakin menjauh. Wajah Ziling terpelintir oleh amarah. Ia mengumpat pelan, memutuskan bahwa jika bayi menolak belajar dengan cara mudah, maka ia harus diajari dengan cara yang keras. Dalam sekejap cahaya keemasan, ia memanggil busur bercahaya, niatnya jelas berubah jahat. Sementara itu, di ruang pemantauan, para guru dan siswa menyaksikan siaran langsung bayi dengan penuh rasa takjub. Cuplikan dari rekaman drone menampilkan dirinya seorang diri menghabisi kawanan monster kelas C. Seorang penonton terperangah, menyebut betapa luar biasanya jumlah monster yang telah berhasil ditaklukkan bayi. Seorang guru bertanya-tanya berapa level bayi saat ini, dan seorang guru lain menjawab bahwa laporan resminya masih mencatatnya sebagai E1, meskipun level sebenarnya tidak jelas. Kelompok itu menduga ia setidaknya sudah berada di E3, atau bahkan mungkin E4. Sementara itu, bayi sedang berhadapan dengan monster laba-laba raksasa di jalurnya. Guru yang dulu mengawasi upacara kebangkitan menjelaskan kepada rekan-rekannya bahwa keputusan bayi mengirim Qin ke sisi kanan bukanlah kebetulan. Ia dengan cermat mengamati kecocokan elemen, menugaskan Qin yang berelemen bunga untuk menghadapi monster berelemen bintang, memberinya keuntungan alami. Sang guru memuji keputusan cerdas bayi dan kesadaran taktisnya yang mengagumkan, bahkan dalam ujian penuh tekanan. Mengingat janji bayi untuk tidak mengecewakannya, guru itu tersenyum bangga, menyadari bahwa muridnya tidak sekadar membual. Ia menatap layar dengan penuh minat, bertanya-tanya apa lagi yang akan dilakukan anak itu. Adegan berikutnya menegaskan analisis tersebut dari sudut pandang bayi. Ia memang telah memperhatikan sebelumnya bahwa monster berelemen bintang sebagian besar muncul dari gua sebelah kanan. Mengetahui mereka juga berada pada level lebih rendah, itu menjadi tantangan sempurna bagi Qin yang memiliki keuntungan elemen. Di jalurnya, Qin menghadapi seekor monster besar mirip kumbang dengan tanda ungu bercahaya di tubuhnya. Makhluk itu menyerang dengan ganas. Bereaksi cepat, ia menepukkan tangan ke tanah sambil melantunkan mantra, memanggil dinding sulur. Ranting-ranting berduri tebal muncul dari tanah, melilit monster itu dan menahannya. Meski berhasil, wajah Qin memperlihatkan usaha keras dan tekad kuat saat ia mempersiapkan serangan berikutnya. Dengan teriakan lantang, ia memerintahkan sulur-sulur berduri itu mengencang, menghancurkan cangkang keras sang monster, menimbulkan pendarahan, sekaligus memberi efek racun mematikan. Monster itu pun tumbang. Sebuah notifikasi sistem muncul, mengonfirmasi bahwa ia berhasil membunuh Starbuck kelas C dan mendapatkan 30 poin pengalaman. Qin mengepalkan tangannya dengan penuh kemenangan, wajahnya berseri-seri saat ia berseru bahwa ia berhasil lagi. Dari pintu masuk jalurnya sendiri, bayi memperhatikan perkembangan itu. Ia mencatat bahwa para penyihir, bahkan di tingkat E, sudah memiliki keterampilan dasar kelas mereka. Dalam kasus Qin, itu adalah kemampuan menciptakan dinding tanaman beracun yang dikenal sebagai Fine Wall. Bayi benar-benar terkesan. Untuk pertama kalinya masuk dungeon, ia tetap tenang menghadapi monster yang lebih kuat darinya. Ia juga menunjukkan naluri taktis dengan menggunakan keterampilan dindingnya bukan hanya sebagai pertahanan, melainkan untuk menjebak monster dan menciptakan area pembunuhan yang lebih sempit. Bayi menyimpulkan bahwa Qin jelas memiliki bakat alami dalam pertempuran. Setelah memastikan ia mampu menangani jalurnya, bayi mengalihkan perhatian penuh pada segel merah bercahaya raksasa di ujung gua yang ia hadapi. Lidah api dari 5 elemen berbeda berkedip-kedip di sekitar segel itu, membuat bayi yakin bahwa monster kelas D yang disegel berada di baliknya. Dengan Qin yang sibuk menghadapi monster di jalurnya sendiri, ia bebas untuk fokus pada tujuan yang jauh lebih berbahaya. Saat mendekati segel, bayi mempertimbangkan strateginya. Ia percaya bisa meraih skor tinggi tanpa mengungkapkan kekuatan sebenarnya, meski setiap gerakannya disiarkan melalui drone. Namun, ia harus merencanakan langkah berikutnya dengan hati-hati, terutama menghadapi segel sekuat ini. Sementara itu, dari pintu masuk jalur Qin, Ziling diliputi amarah. Ia tidak bisa mempercayai keberanian para junior yang mengabaikan sepenuhnya otoritasnya. Dengan kesal, ia memutuskan bahwa jika mereka begitu percaya diri, ia akan menunjukkan tantangan yang sebenarnya. Pandangannya tertuju pada segel sihir di gua utama. Dalam sekejap, ia muncul di belakang Qin. Mengangkat busur emasnya, ia membidik bukan ke arah monster, melainkan tanah di hadapannya. Dengan senyum licik, ia berkata bahwa mereka sebaiknya mencoba ini, lalu melepaskan sebuah anak panah cahaya yang menyilaukan. Anak panah itu menghantam tanah dengan ledakan dahsyat, nyaris mengenai Qin, dan meninggalkan lubang gelap yang dalam. Qin berputar dengan bingung akibat serangan mendadak tersebut. Ziling pura-pura tak bersalah, santai mengatakan bahwa ia hanya mencoba membantunya dengan memberi tambahan kekuatan. Namun, dari lubang baru itu, terdengar raungan mengerikan, diikuti cahaya menyala dari sosok besar yang muncul ke permukaan. Sebelum Qin sempat bereaksi, seekor singa buas berkepala 2 melompat keluar dari jurang, melaju ke arahnya dengan kecepatan mengerikan. Sebuah jendela sistem segera mengidentifikasi makhluk itu sebagai singa ganas berkepala 2 tingkat 11, monster kelas D. Kemunculan mendadak makhluk kuat yang tidak tersegel ini membuat Qin terpaku ketakutan. Merasakan lonjakan energi iblis yang kuat, bayi segera berbalik,
perhatiannya tertuju pada kegaduhan di jalur Qin. Singa berkepala dua itu meraung, tubuhnya diliputi kobaran api. Bereaksi spontan, Qin mengangkat tangannya, berusaha menahan binatang itu dengan sulur-sulur berduri. Namun, api panas yang menyelubungi sang singa terlalu kuat, dengan mudah membakar dan mematahkan sulur-sulur itu. Jalanan kini terbuka, dan monster itu menerjang, rahangnya yang masif menganga, siap melahap Qin. Terpaku dalam ketakutan, yang bisa Qin pikirkan hanyalah bahwa semuanya sudah berakhir. Dari jarak aman, Ziling menyaksikan dengan senyum kejam, kembali menarik busurnya seolah ingin menambah kekacauan. Namun tepat ketika singa itu hendak menerkam, Bai mengaktifkan keterampilan Accelerate, dengan notifikasi yang menegaskan peningkatan kecepatan sementara sebesar 50%. Ia melesat maju dalam sekejap mata, tubuhnya menjadi bayangan kabur, mencegat binatang berapi itu di tengah loncatan. Gerakan mendadak itu membuat Ziling terperangah, tak percaya dengan apa yang baru saja ia saksikan. Dalam sepersekian detik, Bai mendorong Qi keluar dari jalur serangan, memaksakan kecepatannya hingga batas tertinggi. Ia mengaktifkan efek flash blink, membuatnya menembus serangan singa dan mendaratkan pukulan menghantam kepala makhluk itu. Hantaman dahsyat tersebut membuat tubuh raksasa itu terhuyung ke belakang, sementara Bai mendarat dengan anggun, berdiri di hadapan Qin yang masih terperangah. Dengan posisi bertahan dan pedang besarnya terhunus, Bai terkejut menyadari betapa cepatnya monster kelas D itu. Ia segera menyadari bahwa pertarungan ini akan jauh lebih sulit dari yang dibayangkan. Dari kejauhan, Ziling menyaksikan kekacauan itu dengan senyum menyeringai, yakin bahwa ia tahu seluk-beluk dungeon tersebut. Ia menyadari bahwa meski sebagian besar monster kelas D disegel, selalu ada satu singa berkepala dua yang bocor dan muncul. Dengan congkak, ia meyakinkan diri bahwa sehebat apapun para murid baru ini berpura-pura, mereka tidak akan sanggup menghadapi monster kelas D sejati. Rencana liciknya terungkap saat ia memandang detail terakhir. Singa itu telah diperkuat oleh keterampilannya sendiri. Sebuah jendela status berwarna merah menyala muncul di atas makhluk buas yang mengamuk itu, menegaskan tipu daya Ziling. Singa tersebut berada dalam kondisi light arrow state, gravitasinya berkurang, sementara daya serang dan kecepatannya meningkat drastis. Status lain memperlihatkan singa itu juga dalam keadaan berserk, memperoleh tambahan 10% kekuatan serangan dan 50% kecepatan. Menghadapi lawan sekuat itu, ekspresi Bai berubah muram. Ia menggenggam erat belati warisan dari brankas ayahnya, bertanya-tanya apakah ia terpaksa mengungkapkan seluruh kekuatannya demi bertahan hidup. Ia menoleh pada Qi, menyuruhnya mundur ke tempat aman sambil menegaskan bahwa ini adalah monster yang tak bisa ia tangani. Qi menatap dengan rasa frustrasi sekaligus marah pada dirinya sendiri, mengutuk keraguannya beberapa saat sebelumnya. Singa berkepala dua yang tubuhnya diliputi api itu melompat ke udara, meluncur ganas ke arah Bai dan Qin. Tepat ketika Bai bersiap menghadapinya seorang diri, Qin menatap dengan tekad menyala, mengangkat tangannya, dan meneriakkan mantranya, Fine Wall. Seketika, sulur berduri tebal menjulang dari tanah, menangkap tubuh singa itu di udara dan melilitnya erat. Tak berhenti di situ, Qi menuangkan lebih banyak energi ke dalam mantranya, berteriak menambah lapisan. Dengan teriakan terakhir yang penuh daya, ia melepaskan triple layered Fine Wall, menjebak makhluk berapi itu sepenuhnya dan menghentikan serangannya sementara. Bai memandang dengan heran pada kekuatan mendadak yang diperlihatkan gadis itu. Qi kemudian menoleh padanya, bertanya apakah ia boleh bertarung bersamanya, berjanji tidak akan menjadi beban. Ia menegaskan bahwa meskipun monster itu kelas D, ia ingin menghadapinya bersama Bai. Dari sisi lain, Ziling menatap tak percaya, menganggap gadis itu sudah kehilangan akal karena baru saja nyaris dimangsa. Namun, sebuah senyum tipis terlukis di wajah Bai. Ia mengakui betapa cepatnya Qi beradaptasi, mengira sebelumnya ia akan lumpuh dilanda ketakutan. Qin menjawab dengan penuh keyakinan baru, menyatakan bahwa ia sudah berusaha terlalu keras untuk dikalahkan di sini. Kini, berdiri berdampingan, keduanya bersiap menghadapi monster kelas D yang terbelenggu, menanti dimulainya pertarungan sesungguhnya. Qi memandang Bai dengan senyum percaya diri, menyampaikan bahwa ia sepenuhnya mempercayainya, yakin selama ia ada di sisinya maka ia tidak akan mati. Bai, yang selalu berhati-hati, segera mengingatkan bahwa Qi sudah menghabiskan banyak energi untuk teknik berlapis 3 itu dan tenaganya terbatas. Qi hanya menjawab singkat bahwa ia sudah mengetahuinya. Percakapan itu membuat Bai teringat pada Qin dari kehidupan sebelumnya. Dalam ingatannya, gadis itu pernah tampil percaya diri di kelas ketika memperkenalkan diri, menyatakan impiannya bergabung dengan Guild Divine dan menjadi pendeta Divine. Ia mengingat Qi sebagai sosok yang penuh percaya diri, optimis, dan baik hati. Walau berasal dari keluarga berpengaruh, ia tetap ramah dan bertanggung jawab sebagai ketua kelas. Dalam kehidupannya yang lalu, Bai kehilangan jejak dirinya dan mengira ia menjalani hidup biasa, tetapi dalam garis waktu kali ini ia menyadari satu hal pasti. Qi adalah seseorang yang bisa ia percaya. Dengan sekutu yang dapat diandalkan di sisinya, Bai merasa yakin bisa melewati ujian itu sambil tetap menyembunyikan kekuatan sejatinya. Ziling yang mengamati dari kejauhan mencibir melihat kerjasama baru yang ditunjukkan Bai dan Qin. Ia mengejek dalam hati,
meyakini mereka bodoh bila mengira mampu menghadapi makhluk itu, sambil menegaskan bahwa dinding sulur tidak akan mampu menahan singa berkepala dua lebih dari beberapa detik. Menurutnya, pertempuran nyata tidak ditentukan oleh rasa percaya diri semata, dan dengan kekuatan kecil mereka, tidak ada peluang melawan monster kelas D yang telah ia perkuat. Dengan senyum kejam, ia memilih menunggu, berniat membiarkan mereka berjuang lalu gagal, hingga pada akhirnya memohon pertolongannya. Saat itulah, ia ingin memberikan pelajaran pahit tentang arti menghormati yang lebih tua. Namun, sebelum niat itu terwujud, singa berkepala dua mengaum keras hingga mengguncang tanah. Dengan lonjakan kekuatan yang luar biasa, ia meremukan sulur yang membelenggunya dan membebaskan diri. Bai segera membuat rencana. Ia menyuruh Qin memperhatikan momen yang tepat untuk menyerang, sambil menjelaskan bahwa ia akan memancing singa yang tergolong tipe nuklir itu. Qin langsung memahami, dan dengan teriakan, keduanya berpencar, memancing makhluk berapi itu agar menyerang secara membabi buta. Bai sadar karena dialah yang sebelumnya melukainya, maka amarah makhluk itu hanya terfokus padanya. Ia sengaja menuntun singa itu menuju sebuah genangan air besar di tepi gua. Tanpa ragu, ia melompat ke dalam air, dan singa yang dibutakan oleh amarah langsung menerjunkan diri mengikutinya. Di bawah air, Bai memanfaatkan kecepatannya yang luar biasa untuk bergerak mengitari binatang besar itu yang kini kikuk karena basah. Menemukan celah sempurna ketika singa itu kesulitan di lingkungan asing, ia memberi isyarat pada Qin bahwa saatnya menyerang. Qin langsung merespons. Begitu singa itu keluar dari air, tubuhnya yang kuyup dan nyala apinya yang melemah segera terjerat oleh sulur berduri. Ia meraung frustrasi, tetapi kekuatannya jelas berkurang. Dengan konsentrasi penuh, Qin memerintahkan sulur untuk mempererat jeratan. Rencana mereka berjalan sempurna, air berhasil menetralkan kemampuan api singa itu sekaligus mengacaukan inti nuklirnya. Notifikasi sistem mengonfirmasi bahwa status mengamuk dan nuklirnya gagal, membuatnya keracunan dan tak mampu melepaskan diri. Bai muncul dari air dan mendarat di tepi bersama Qin, menggenggam pedang besarnya dengan mantap. Ia menyatakan bahwa makhluk itu tak lagi bisa kabur dan sudah waktunya mengakhiri ujian serta meraih nilai tertinggi. Dari tempat persembunyiannya, Ziling hanya bisa menatap dengan wajah tidak percaya. Ia tak memahami bagaimana satu lapis sulur mampu menjebak singa kuat itu, sementara dirinya sendiri pasti akan kesulitan melawan, meskipun sudah meningkatkan kekuatannya. Yang tersisa baginya hanyalah memaki dalam kekecewaan. Sementara itu, di ruang pemantauan, para pengajar dan staf menganalisis strategi cemerlang yang baru saja ditampilkan. Seorang instruktur menjelaskan logika sederhana di baliknya, bahwa memancing singa tipe nuklir masuk ke dalam air mampu meniadakan keterampilan intinya sekaligus memperkuat kemampuan Qin yang berbasis bunga. Guru Bai memuji reaksi dan kepemimpinannya yang luar biasa, menekankan bagaimana ia memanfaatkan dasar elemen dan kerjasama tim untuk menumbangkan monster yang jauh lebih kuat. Staf akademi pun menyimpulkan posisi teratas kini telah ditentukan, hanya tinggal menunggu serangan terakhir. Mereka dengan penuh antusias mendiskusikan bahwa setelah rekaman dikirimkan ke Guild, Bai memiliki peluang nyata meraih skor tertinggi sepanjang sejarah akademi. Namun tepat saat semua menantikan pukulan akhir, siaran langsung tiba-tiba terputus. Para penonton dibuat bingung, bertanya-tanya mengapa siaran berhenti pada momen sepenting itu. Di dalam dungeon, penyebabnya jelas. Drone perekam hancur dan berasap di tanah, sementara Ziling berdiri tidak jauh dengan busur energi bercahaya di tangannya, menampilkan senyum kejam. Ia merasa tanpa bukti rekaman, Bai bisa melupakan skor tertinggi. Ancaman sudah disingkirkan, dan notifikasi sistem segera mengonfirmasi kemenangan mereka atas monster kelas D level 11, menghadiahi 100 poin pengalaman. Bai memuji Qin, mengatakan keberhasilan itu berkat kemampuannya. Qin dengan rendah hati menanggapi bahwa semua itu hanya karena ia mengikuti instruksi. Namun Bai segera mengoreksinya, menjelaskan bahwa latihan tekun yang dilakukannya telah membangun resistensi elemen cukup tinggi, hingga memungkinkan satu keterampilan digunakan dengan kekuatan sebesar itu. Qin tampak bingung, mengulang kata resistensi elemen seakan mendengarnya untuk pertama kali. Tidak lama kemudian, Ziling keluar dari persembunyiannya dengan wajah kesal. Ia merendahkan mereka dengan mengatakan bahwa setelah bos dikalahkan, seharusnya mereka menyimpan percakapan untuk nanti di luar. Bai dan Qin hanya menoleh padanya dengan tatapan dingin tanpa kagum sedikit pun. Ziling kemudian mengeluh, mengaku sudah muak dengan permainan para pengawas. Bai menanggapinya dengan dingin, menanyakan apakah ia sadar betapa berbahayanya tindakan melepaskan monster kelas D yang diperkuat kepada murid baru. Ziling berusaha mengalihkan kesalahan dengan berpaling, mengklaim bahwa ia hanya berniat memberi penguatan pada Qin, namun keterampilannya meleset. Bai langsung memotong, menyatakan keterampilannya pasti menyedihkan jika membidik saja tak becus. Dengan tatapan tajam, ia mempertanyakan bagaimana seseorang bisa menyebut dirinya pemanah dengan kemampuan serendah itu. Qin, kini sama marahnya, ikut menambahkan bahwa tak heran ia gagal masuk ke tim sekolah utama. Marah karena dihina, Ziling berbalik sambil mengangkat busur energinya yang menyala, menuntut penjelasan atas apa yang baru saja mereka katakan. Tanpa gentar, Bai berdiri di depan Qin, siap menahan serangan apapun. Namun, di balik perlawanan mereka,
amarah Ziling meredup menjadi rasa kesal. Ia perlahan menurunkan tangannya, bergumam bahwa jalan mereka masih panjang. Dengan punggung membelakangi, ia melontarkan ancaman terakhir, menyuruh mereka menunggu sebelum akhirnya berjalan pergi menuju pintu keluar dungeon. Setelah kepergiannya, Bai dan Qin mendekati drone rusak yang telah dihancurkan Ziling. Dengan kesal, Qin berkomentar tentang betapa buruknya kepribadian senior mereka. Ia kemudian memperhatikan Bai yang tengah memeriksa mesin itu dan bertanya apa yang sedang ia lakukan. Bai menjelaskan bahwa pengawas sengaja menghancurkan kamera agar mereka tidak bisa meraih nilai tinggi. Karena tak ada yang bisa menyaksikan mereka, Ziling terpaksa pergi untuk mengambil drone baru. Bai juga menekankan bahwa semua peserta lain berada jauh di dungeon masing-masing, sehingga mereka punya banyak waktu. Dengan senyum penuh perhitungan, ia menyatakan bahwa Ziling justru memberi keuntungan, sebab sekarang ia memiliki kesempatan sempurna untuk melanjutkan rencananya. Qin hanya bisa menatap dengan bingung, bertanya apa yang ia maksud dan apa yang sebenarnya ia rencanakan. Bai membawanya kembali ke gua pusat, berhenti di depan segel merah berdenyut yang menahan monster terkuat dungeon. Ia menoleh padanya dan meminta janji agar merahasiakan apa yang akan terjadi, sambil menambahkan dengan senyum tipis bahwa tak seorang pun akan mempercayainya. Qin yang kebingungan dan panik tergagap menanyakan apa yang ia rencanakan. Adegan beralih ke masa lalu, menyingkap pertemuan Bai dengan Hong Qian di sebuah gang. Kesepakatan mereka terungkap, bahwa sebagai imbalan untuk membantunya menjadi lebih kuat, Hong harus menyerahkan batu iblis pembuka segel yang saat ini dipegang oleh pamannya, Sang Dekan. Kini, Bai memegang batu itu, sebuah kristal berkilauan dengan rune bercahaya. Ia pun mengungkapkan tujuan berani yang sebenarnya, yaitu menggunakan batu itu untuk sepenuhnya membuka segel Dungeon Spirit Jade. Saat kristal itu diletakkan di altar pusat, energi merah gelap yang kuat segera berputar mengelilinginya. Qin panik dan berteriak bahwa ia tidak boleh melakukan hal itu, mengingatkannya bahwa dungeon tersebut adalah kelas D dan bila segelnya dipatahkan, semua monster berlevel tinggi akan bebas sekaligus. Saat energi gelap semakin menguat dan mengancam untuk memecahkan segel, Bai dengan tenang mengatakan agar Qin tidak khawatir, menjelaskan bahwa kekuatan monster masih akan sebagian tertahan oleh sisa energi segel. Qin tetap tidak yakin, menegaskan bahwa bagaimanapun juga, tidak mungkin hanya mereka berdua sanggup menghadapi begitu banyak monster kelas D. Dengan tenang, Bai menanggapi bahwa hal itu tidak membutuhkan dua orang. Saat ucapannya meluncur, gelang merah di pergelangan tangannya mulai bersinar, lalu aura api yang kuat meledak dari tubuhnya. Qin hanya bisa tertegun, tergagap dalam keterkejutan saat menyaksikan hal yang mustahil terjadi. Bai berdiri di hadapannya, bukan lagi sebagai seorang prajurit, melainkan seorang penyihir, menggenggam tongkat bercahaya dan dikelilingi energi sihir. Mata Qin terbelalak lebar ketika ia berteriak penuh kebingungan, mempertanyakan bagaimana mungkin Bai bisa menjadi seorang penyihir. Saat aura merah yang kuat menyelimuti dirinya, Bai memberitahu Qin yang terkejut agar tetap berada di dekat pintu keluar demi keselamatan. Seketika, rantai sihir yang menahan para binatang buas itu pecah dengan suara keras, dan 3 singa ganas yang diselimuti api pun terbebas, langsung menyerang mereka. Diliputi rasa takut, Qin berteriak agar Bai berhati-hati, sambil mengulurkan tangan seolah hendak melindunginya. Namun, Bai tetap tenang dan menghadapi binatang buas yang mendekat. Dengan tongkat di tangannya, ia memanggil kekuatan elemen awan ketika singa-singa itu meraung. Sebuah notifikasi sistem menegaskan bahwa ia telah beralih ke profesi penyihir elemen awan kelas C. Dengan tatapan penuh tekad, ia melepaskan mantranya, dan gelombang energi es yang dahsyat berputar mengelilingi binatang buas yang sedang menyerang. Qin menyaksikan dengan tidak percaya, menyadari bahwa Bai memiliki profesi merah, sebuah peringkat yang sangat tinggi. Ia teringat betapa sulitnya bagi dirinya untuk mengendalikan satu singa saja, sedangkan Bai mampu menundukkan ketiganya sekaligus dengan membekukan mereka sepenuhnya dalam sebuah balok es raksasa. Saat keduanya memandang binatang yang terperangkap, Bai menjelaskan bahwa setelah tersegel begitu lama, memang sudah sewajarnya mereka keluar sekaligus. Dengan sorot mata tajam, ia menambahkan bahwa ia membutuhkan area yang lebih luas untuk rencana berikutnya. Memahami perannya, Qin mengepalkan tangan dan menyetujui rencana Bai, lalu segera mundur ke jarak aman. Dari segel yang pecah, gelombang baru makhluk menyerupai macan api muncul, kaki-kaki mereka menggetarkan tanah saat berlari dengan mata merah menyala. Seekor monster yang jauh lebih besar dan menakutkan, macan api buas kelas D, tampak menjulang di hadapan Bai. Ia menghadapi binatang itu secara langsung, menilai situasi bahwa meskipun mereka merupakan monster kelas D, kekuatan mereka berkurang setengah akibat lama tersegel. Sebagai penyihir, ia menggunakan keterampilan pembentuk es, sebuah teknik yang mengubah kelembapan udara menjadi es padat untuk mengendalikan musuh. Ia berpikir bahwa langkah pertamanya adalah menahan mereka semua. Ketika bayangan raksasa seekor binatang mengintai dari atas, Bai memutuskan sudah waktunya mengubah strategi. Notifikasi sistem pun muncul, menandakan ia beralih kembali ke profesi prajurit nuklir, bersiap menghadapi serangan langsung. Kini dalam wujud prajurit nuklir, Bai menghindari terjangan kuat seekor binatang pedang api kelas D. Aura hijau menyelimuti tubuhnya saat ia nyaris lolos dari serangan itu. Dengan seringai percaya diri,
Ia mengejek dalam hati makhluk tersebut karena berani melakukan serangan mendadak terhadapnya. Saat seekor binatang api lainnya menerjang, bayi segera mengaktifkan sebuah keterampilan, lenyap dalam kilatan energi hijau tepat ketika makhluk itu menghantam tempat ia berdiri sebelumnya. Dalam pertunjukan kekuatan yang memukau, ia seketika muncul kembali setelah beralih lagi ke profesi penyihir elemen awan, tongkat di tangannya telah siap untuk melepaskan mantra lain. Dari jarak dekat terlihat salah satu binatang itu sepenuhnya terbungkus dalam es bergerigi yang retak. Dari kejauhan yang aman, Qin tertegun, bertanya-tanya bagaimana ia bisa berganti profesi dengan begitu bebas. Pada momen itu, ia memperoleh sebuah pemahaman mendalam. Menyaksikan pertarungannya sekarang, ia akhirnya mengerti alasan bayi begitu bersikeras berlatih di ruang elemen. Ia sedang melatih ketahanan elementalnya. Qin merenungi sihir miliknya sendiri, menyadari bahwa ia dulu percaya kekuatan berasal dari tenaga mentah dan seringnya melontarkan mantra. Namun, setelah melihat penguasaan luar biasa bayi, ia memahami bahwa kekuatan sejati terletak pada kendali atas daya yang dimiliki. Qin berpikir bahwa kekuatan elemen bersumber dari alam, liar, dan sulit ditaklukkan. Kini ia melihat bahwa hanya dengan penguasaan penuh atas kekuatan elemen, seseorang dapat membuka teknik yang lebih beragam dan kuat. Dengan takjub ia menyaksikan bayi mengendalikan es yang ia ciptakan, mengubah keterampilan dasar menjadi senjata dan meluncurkan pecahan-pecahan es ke arah binatang yang terperangkap. Percikan pemahaman dan tekad tampak berkilau di mata Qin. Bayi berdiri dengan tenang, sementara di hadapannya seluruh gerombolan monster terperangkap, terluka, dan takluk di dalam konstruksi esnya, sebuah bukti nyata dari keterampilan menakjubkan yang ia miliki. Qin hanya bisa terpana, kagum bahwa ia telah sepenuhnya menguasai kemampuannya. Menyaksikan penguasaan mutlak bayi, ia menundukkan kepala dan mengepalkan tinju, bayangan melintas di wajahnya. Ia berpikir bahwa ia telah meninggalkan semuanya jauh di belakang. Namun, ketika merenungkan kekuatannya, raut putus asa itu perlahan melunak menjadi senyum tipis bersemu merah. Ia mengakui pada dirinya sendiri bahwa bayi sungguh luar biasa. Tiba-tiba, tanah mulai bergetar oleh hentakan kaki yang amat besar. Dari kedalaman gua muncul bos terakhir sejati dungeon itu, sang penguasa gua iblis Gyokroh, seekor mamut buas kelas D berukuran kolosal dengan mata merah menyala dan aura gelap yang mengancam. Sebuah jendela status menegaskan tingkatannya dan menunjukkan atributnya yang berkurang separuh, karena masih berada dalam keadaan tersegel. Sementara siswa lain pasti akan diliputi rasa takut, bayi menatap dengan mata bercahaya intens, sama sekali tidak terguncang. Ia berpikir bahwa akhirnya makhluk itu muncul, mengungkapkan bahwa ia memang sudah menantikannya. Sang mamut meraung lalu menerjang ke depan, melompati konstruksi es yang menahan monster-monster lain yang telah dikalahkan. Sebagai tanggapan, bayi diselimuti pusaran energi hijau ketika ia kembali berganti ke kelas prajurit nuklir. Ia menyatakan dalam hati bahwa hal yang benar-benar ia butuhkan ada pada makhluk itu. Ia berdiri teguh, bersiap menghadapi konfrontasi terakhir saat makhluk raksasa itu menerjang ke arahnya. Dalam pertunjukan kecepatan dan kekuatan yang mengagumkan, bayi melompat ke udara dan menghantam titik vital di dahi mamut dengan serangan presisi yang kuat, menghasilkan pukulan kritis yang membuat darah mengalir. Ia menancapkan belati hijau bercahaya dalam-dalam ke kulit tebal mamut, menorehkan luka dalam dengan serangannya yang bertenaga. Ia mendarat dengan anggun sementara makhluk kolosal itu terhuyung, tubuhnya kini berlumuran darah dari banyak luka. Dengan ekspresi muram dan darah menetes di wajahnya, bayi mencatat dalam hati bahwa mamut tersegel level 15 ini ternyata lebih lemah dibanding bos monyet level 10 yang pernah ia hadapi sebelumnya. Meraung kesakitan, mamut yang terluka itu menghantamkan kepala raksasanya dan menerjang bayi dalam amukan buta. Hentakan kakinya yang dahsyat membuat tanah di bawahnya retak. Tanpa gentar, bayi bergerak dengan kecepatan luar biasa, melepaskan rentetan serangan tanpa henti dan melancarkan pukulan kritis berulang kali ke titik vital makhluk itu. Terkepung oleh serangan sengit, mamut itu akhirnya terhuyung, tubuh raksasanya mulai tumbang. Saat kemenangan terasa di depan mata, sebuah kekuatan baru bangkit dalam diri bayi. Matanya mulai bersinar dengan cahaya emas menyilaukan, dan seketika tubuhnya diselimuti aura api yang perkasa. Sambil menggenggam belati dengan siap, ia bersiap melepaskan serangan pamungkas yang menghancurkan. Mengaktifkan gelar, 1 melawan 100. Bayi melepaskan keterampilan tertingginya, Sanctuary. Gelombang horizontal energi emas yang masif meledak dari tubuhnya, menyapu seluruh gua dan menelan mamut serta semua monster lain yang berada di jalurnya. Mamut kolosal itu hanya mampu meraung ketakutan ketika kekuatan luar biasa itu meluluh lantakannya. Serangan tersebut begitu kuat hingga tidak hanya menghantam bos terakhir, tetapi juga menghancurkan binatang buas lain yang masih terjebak dalam konstruksi es bayi, membunuh mereka seketika. Banjiran notifikasi sistem pun muncul, menegaskan kekalahan banyak monster kelas D, termasuk singa berkepala 2, macan api buas, serta binatang pedang api, masing-masing memberinya ratusan poin pengalaman. Notifikasi terakhir mengonfirmasi kekalahan mamut buas kelas D level 15, yang memberinya tambahan besar sebanyak 1000 poin pengalaman. Ia juga memperoleh material berharga, termasuk tulang binatang api serta sebuah bahan langka tingkat tinggi bernama J-Tooth, yang digunakan untuk menempa senjata nuklir kelas C.
Berdiri di dalam dungeon yang kini telah bersih, Bai Yi menggenggam sebuah bulan sabit dari energi emas murni di tangannya. Layar status pribadinya terpampang, menunjukkan peningkatan besar dalam pengalaman di jalur bunga, awan, nuklir, dan elemen bintang. Dengan tujuannya yang tampak sudah tercapai, ia dengan santai menyingkirkan energi emas itu dengan satu kibasan pergelangan tangan, lalu berbalik untuk pergi. Saat melangkah, pandangannya tertuju pada sebuah benda aneh yang tertinggal di tempat tubuh mamut itu lenyap. Sebuah batu berbentuk yin yang berwarna merah muda. Notifikasi sistem mengidentifikasi benda tersebut sebagai batu giok responsif. Sepasang batu giok dengan fungsi khusus. Menatap benda berharga itu, Bai Yi berpikir bahwa ia akhirnya berhasil mendapatkannya. Mengungkapkan bahwa inilah tujuan sebenarnya dari usahanya membuka segel dungeon sejak awal. Setelah kemenangannya, Bai Yi diselimuti hujan hadiah. Notifikasi sistem menegaskan peningkatan besar pada kekuatannya. Profesi prajurit nuklirnya kini mencapai kelas D level 13, sedangkan profesi penyihir elemen awannya telah naik ke kelas D level 11. Saat meninjau statistik barunya sambil menggenggam batu giok responsif itu, ia merasa puas bahwa bahkan profesi penyihirnya ikut berkembang. Gelarnya, 1 melawan 100, juga meningkat menjadi pasukan seorang diri, yang kini memberikan tambahan 20% pada semua atribut serta efek pencurian hidup sebesar 10% ketika bertarung sendirian. Sementara itu, Qin berjalan dalam diam menelusuri gua yang dipenuhi tubuh monster yang telah dikalahkan, masih berusaha memahami kekuatan luar biasa yang baru saja ia saksikan. Bai Yi mendekatinya dan memanggil namanya. Dengan ekspresi serius, ia mengingatkan tentang janji untuk menjaga kerahasiaan apa yang telah dilihatnya. Terkejut, Qin hanya bisa mengucapkan kebingungan. Sementara sebuah notifikasi muncul yang menunjukkan bahwa ia juga naik level, mencapai kelas level 7 dalam profesi penyihir elemen bunga. Kembali di akademi, lonjakan energi masif dari segel yang pecah telah membuat staf panik. Para guru, termasuk wali kelas Bai Yi, terlihat berlarian dengan panik di sepanjang lorong. Guru itu berseru bahwa mereka belum pernah mendeteksi lonjakan energi sebesar ini sebelumnya. Saat mereka bergegas menuju pintu masuk dungeon, mereka berpapasan dengan Ziling yang berjalan santai. Guru itu langsung menegurnya, menuntut penjelasan mengapa ia tidak berada di dalam untuk melindungi para siswa junior. Sebelum Ziling sempat menjawab, guru itu berteriak bahwa segelnya sudah rusak dan mereka tidak punya waktu untuk berbicara. Ia dan staf lainnya mendorong Ziling yang terkejut, bergegas menangani krisis. Tertinggal sendirian di lorong, keterkejutan pura-pura Ziling perlahan berubah menjadi senyum bengkok yang penuh niat jahat. Ia mulai tertawa, berpikir bahwa balas dendam datang jauh lebih cepat daripada yang ia harapkan. Para guru menerobos masuk ke dalam gua dungeon sambil panik berteriak memanggil nama Bai Yi dan Qin. Mereka terhenti seketika ketika mendapati kedua murid itu berdiri dengan aman tanpa luka sedikitpun. Guru yang memimpin hanya bisa terbata-bata dalam kebingungan. Bai Yi dengan tenang menyapanya, bertanya mengapa mereka datang. Guru yang kebingungan itu menoleh melewati mereka, menatap ke arah segel utama di bagian belakang gua yang masih utuh sepenuhnya. Ia bertanya-tanya apakah peralatan pemantau telah melaporkan kesalahan. Setelah lega karena para murid selamat, kisah beralih ke hari Jumat, 29 Mei, sesaat sebelum jam sekolah berakhir. Ziling bertemu dengan wakil kapten tim Ultimate School yang berambut hijau. Dengan senyum pongah, Ziling menanyakan apakah materi yang telah ia serahkan akhirnya cukup untuk mengamankan satu-satunya tempat tersisa di tim. Namun, wakil kapten itu hanya tersenyum tipis dan meminta maaf, memberitahunya bahwa kapten sudah memilih orang lain. Ziling terkejut dan murka, menuntut untuk tahu siapa yang dipilih menggantikannya. Ia meraih kerah wakil kapten itu, berteriak bahwa tempat tersebut seharusnya diberikan kepada orang paling berharga, lalu mempertanyakan apakah kekuatan dan latar belakangnya tidak cukup. Tiba-tiba, suara seorang wanita dari ambang pintu menyatakan bahwa mereka sudah menemukan orang yang paling berharga. Seorang wanita berambut coklat dengan percaya diri melangkah masuk, kapten tim itu sendiri, dengan senyum mengejek di wajahnya. Sebuah jendela status mengenalinya sebagai Ling Yu, seorang pembunuh petir emas dengan tingkat yang tidak diketahui. Ia berkomentar bahwa murid bernama Bai Yi sangat menarik, mengungkapkan bahwa dialah yang telah menarik perhatiannya dan mendapatkan tempat tersebut. Kisah kemudian beralih ke Jumat malam, 29 Mei, di sebuah warung mie terbuka. Inspektur Chen Jinwu sedang duduk bersama ayah Bai Yi, Bai Lingsheng. Sambil merokok, Chen Jinwu memperingatkan Bai Lingsheng agar tidak menimbulkan masalah lagi, mengingatkannya bahwa ia telah bersusah payah untuk membuatnya dibebaskan lebih awal dari penjara. Sambil makan mie, Bai Lingsheng dengan santai mengiyakan bahwa ia paham. Namun, ekspresinya segera berubah menjadi tatapan penuh dendam saat inspektur tidak melihat. Chen Jinwu lalu mendekat, memberitahukan bahwa ia mendengar dekan Hong Lean akan tiba Jumat depan, dan menanyakan apakah Bai Lingsheng mengerti maksudnya. Bai Lingsheng hanya menjawab agar ia tenang. Tak lama kemudian, ponsel Chen Jinwu berdering, panggilan dari atasannya. Dengan nada kesal, ia berdiri untuk pergi, mengatakan kepada Bai Lingsheng bahwa ia akan kembali ke tim dan menyuruhnya segera pulang. Menyaksikan inspektur itu berjalan pergi, Bai Lingsheng mengangguk dan berkata bahwa tentu saja ia akan pulang segera. Namun,
Saat terus menyantap makanannya, wajahnya berubah menjadi topeng penuh amarah, matanya berkilat merah dengan aura mengancam ketika ia memikirkan tentang kepulangannya. Sebuah pesan terakhir muncul, memberikan pertanda bahwa sebuah pertemuan takdir akan terjadi jauh lebih cepat dari yang diduga. Sebuah panel informasi kemudian menjelaskan legenda mengenai batu giok responsif. Diceritakan bahwa tuan dari mamut buas jatuh cinta pada seorang gadis dan menciptakan batu giok ajaib yang dapat melakukan teleportasi sebagai hadiah untuknya. Namun, ia kemudian terpikat pada gadis lain dan dengan kejam meninggalkan baik gadis pertama maupun batu giok tersebut, membiarkannya tertinggal di dalam dungeon. Ketika kembali ke apartemen lamanya, ia mendapati tempat itu kosong dan amarahnya semakin meluap. Ia berteriak penuh kebingungan, mempertanyakan kemana istri serta anaknya pergi. Dalam ledakan emosi, ia menendang bangku hingga terjatuh sambil melontarkan makian, murka karena mereka berani bersembunyi darinya. Amarahnya semakin membara ketika ia bersumpah, bila berhasil menemukan mereka, maka ia akan membunuh keduanya. Ucapannya dipertegas dengan pukulan keras yang menghancurkan cermin di hadapannya. Sementara itu, di tempat aman dalam apartemen baru mereka, bayi menyerahkan batu giok responsif yang ia dapatkan dari dungeon kepada ibunya. Ia memberikan salah satu batu yang dipasang pada kalung, seraya mengatakan bahwa ibunya harus selalu memakainya. Dengan senyum menenangkan, ia menunjukkan bahwa dirinya memiliki batu kembarannya. Bayi menjelaskan kekuatan batu itu, bahwa jika ibunya berada dalam bahaya, ia hanya perlu menghancurkannya dan dirinya akan segera merasakannya, sehingga ia bisa langsung datang menolong. Sambil menggenggam tangan ibunya, ia mengaku tidak akan tenang meninggalkannya sendirian tanpa perlindungan ini. Ketika sang ibu menggenggam kalung tersebut, bayi merenung dengan sedih, menyadari bahwa ibunya tidak pernah menerima perhiasan ataupun menikmati kebahagiaan sederhana yang seharusnya dimiliki seorang wanita. Sang ibu, yang khawatir padanya, dengan lembut menyarankan agar ia tidak hanya menghabiskan akhir pekannya untuk menjaganya. Ia mendorong anaknya untuk bersenang-senang bersama teman-teman sebayanya. Bayi tersenyum dan meminta ibunya tidak perlu khawatir, mengatakan bahwa ia tidak membutuhkan hal semacam itu. Namun, jawaban tersebut tidak menenangkan sang ibu. Sebaliknya, ia justru tampak cemas dan menegaskan bahwa setiap orang membutuhkan teman dan orang-orang penting dalam hidupnya. Ucapan itu membuat bayi terdiam dan berpaling, merenungi pertanyaan mengenai orang-orang penting. Pikirannya melayang ke kehidupan masa lalunya, menghadirkan bayangan rekan-rekan inti ilahinya dahulu, yakni Ling Yu, Han Xiaoling, dan Lucian. Kesedihan menyelimutinya saat ia bertanya-tanya apakah masih ada kesempatan untuk bertemu mereka lagi di garis waktu yang baru ini. Larut malam pada pukul 11.58, bayi berdiri di depan gua iblis kelas D yang liar. Ia merenungkan bahwa dengan batu giok responsif kini melindungi ibunya, ia tidak lagi perlu terganggu oleh rasa khawatir. Ini adalah gua iblis tersembunyi lain yang ia ketahui dari kehidupan sebelumnya, sebuah tempat yang hanya terbuka selama 1 jam setiap malam antara pukul 12 hingga 1 dini hari, memberinya waktu yang sangat terbatas. Dengan keyakinan bahwa ibunya kini aman, ia bisa sepenuhnya memusatkan perhatian untuk meningkatkan dirinya. Dengan belati terhunus, ia melangkah mantap memasuki portal iblis. Saat masuk, pikirannya kembali pada kehidupan lamanya. Ia teringat bahwa bahkan setelah menjadi seorang pejuang tingkat atas, cukup kuat untuk menghadapi bunga darah kelas D di gua ini, ia tetap tak berdaya menyelamatkan timnya. Kenangan menyakitkan ketika melihat rekan-rekannya mati kembali menghantui. Kata-kata ibunya tentang pentingnya memiliki teman menggema dalam benaknya, tetapi memori pengkhianatan membuatnya pahit mempertanyakan hal itu. Mengalirkan rasa sakitnya menjadi tekad, ia langsung bergerak menyerang, menebas salah satu makhluk buas berbentuk tanaman. Dengan rangkaian tebasan cepat, ia berhasil menumbangkan bunga darah. Sebuah notifikasi sistem mengonfirmasi keberhasilannya, memberinya 260 poin pengalaman dan 3 kelopak bunga darah. Saat mengumpulkan hasil buruannya, ia dengan keras kepala menepis kebutuhan akan teman, berpikir bahwa pada akhirnya mereka hanya membawa luka. Bayi merenungkan betapa sia-sianya upaya di masa lalu. Ia menyadari bahwa sebesar apapun kekuatannya, jika para dewa menghendaki, ia dan timnya tetap ditakdirkan binasa. Ia menyalurkan rasa frustrasi itu ke dalam pertarungan. Menghindari serangan kuat dari salah satu makhluk raksasa dengan kecepatan yang mengguncang tanah, ia mengingat bahwa meski mereka telah memiliki kekuatan besar, pada akhirnya mereka tidak mendapatkan apapun, bahkan pemakaman yang layak sekalipun. Kemarahan itu memberinya tenaga untuk melancarkan serangan kritis cepat yang menewaskan monster tersebut. Saat ia mendarat, notifikasi muncul mengonfirmasi pembunuhan dan pengalaman yang diperolehnya, memperkuat keyakinannya bahwa ia harus terus menjadi lebih kuat. Ia memaksa dirinya bergerak semakin cepat, menembus gerombolan sulur iblis. Rahangnya terkatup rapat, tekadnya bulat untuk menjadi lebih kuat dari siapapun, bahkan ketika tubuhnya diterjang dan digigit banyak makhluk. Meski rasa sakit menyiksa, sorot matanya tetap tajam dan penuh determinasi. Ia melepaskan serangan balasan yang mengamuk, pusaran tebasan yang merobek habis monster di sekelilingnya. Notifikasi pembunuhan dan pengalaman berkilauan berturut-turut, sementara tubuhnya berlumuran darah dengan tentakel monster yang ia gigit erat di mulutnya. Dalam keadaan itu, ia bertekad harus bertarung mempertaruhkan nyawa,
sambil meraup racun mayat dari hasil buruannya. Pikirannya beralih pada kelemahannya saat ini. Ia menyadari bahwa dirinya masih terlalu lemah, bahkan belum cukup kuat untuk mengalahkan ayahnya sendiri, Bai Ling. Ia kemudian memikirkan ancaman yang lebih besar menantinya, termasuk pengkhianat berbakat dari kehidupan sebelumnya. Sambil menyeka darah dari mulutnya, ia mencapai kesadaran yang hikmat. Tidak ada jalan pintas ataupun kemudahan baginya. Ia harus berdiri tegak dan menghadapi setiap musuh tanpa pengecualian. Dengan tekad yang diperbarui, ia menegakkan tubuh di hadapan gerombolan monster yang tampak tak ada habisnya, siap menerobos mereka dengan segenap kekuatan. Begitulah videonya berakhir. Mimin benar-benar berterima kasih buat kalian yang menonton sampai pada titik ini. Mimin berharap kalian mau subscribe ke channel ini, komen dan share sebagai bentuk support kalian kepada Mimin. Oh iya, buat kalian yang ingin support lebih, silahkan klik link di layar, atau klik link yang ada di deskripsi. Sampai jumpa di video selanjutnya.